Astuti Alamsur pada malam hari ini akan memandu acara, menemani Bapak Ibu semua dari awal acara malam hari ini sampai akhir nanti. Eh, eh, Mohon Bapak Ibu untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir karena ini untuk mengklaim apa sertifikat Bapak Ibu semua ya. Jadi silakan untuk mari kita bersama-sama semangat untuk mengikuti acara ini sampai akhir. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, perkenankan saya dulu untuk menyapa narasumber kita yang terhormat, Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MM PhD. Pak Ono, Assalamualaikum. Ini cuman kamera saya nggak tahu kenapa nggak keluar, bingung. Parah. Suara saya aman? tapi kelihatan Pak, suara Bapak aman Pak. Emang muka saya kelihatan? Layarnya juga Bapak aman Pak. Oh, Kelihatan Pak, jelas. saya nggak Kelihatan. bisa lihat saya. Ya udah, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan lah. Ya, nggak apa-apa Pak. Di kita semua Bapak aman Pak, kelihatan semua. Selanjutnya saya juga mau menyapa Bapak Ibu dosen peserta webinar dan workshop pada malam hari ini. Dari semua dosen dari seluruh Indonesia pada malam hari ini yang hadir. Selamat datang Bapak Ibu. Semoga kita bisa tetap semangat sampai akhir. Dan tentu saja saya menyapa juga untuk teman-teman panitia ya yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik sekali. Baiklah, tanpa berlama-lama, mungkin Bapak Ibu sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran acara kita. Eh, Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ke acara kedua. Acara kedua adalah sambutan. Sebenarnya ini ada sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Wakil Ketua Adaksi ya Bapak Ibu, Pak Umam Aufi. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, Pak Umam lagi sibuk mempersiapkan Rakernas Adaksi yang insya Allah akan dilaksanakan di Juli, akhir bulan Juli 2025. Jadi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu semua kita nggak lama-lama ya untuk mendapatkan ilmu langsung dari Pak Ono. Eh, Mari kita langsung saja lanjutkan ke acara kita yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MM, PhD. Judul materi yang akan dibawakan oleh Pak Ono adalah inovasi kurikulum OBE secara ekstrim, hasil oke. Nah ini dari judulnya saja Bapak Ibu ini sudah ekstrim ya, udah luar biasa, udah oke. Seperti ekstrimnya juga pembicara kita pada malam hari ini tentu saja. Mungkin sedikit saya bacakan biodata Pak Ono. Beliau lahir di Bandung 17 Agustus 1962. Beliau dikenal sebagai pakar di bidang teknologi informasi yang kemudian banyak ya karya inovatif dari Pak Ono Widodo Purbo, di antaranya adalah Wajan Bolik sebagai upaya koneksi internet murah tanpa kabel sebagai jaringan komputer swadaya masyarakat. Nah, kemudian untuk penghargaan sendiri nih Bapak Ibu, saya sepertinya kita akan habis untuk membahas penghargaan dari Pak Ono. Kalau saya bacakan semua, ini yang terbaru. Mohon maaf Pak kalau ada yang keliru. Ini kami kutip dari Wikipedia. Yang terbaru itu adalah menerima penghargaan jadi SIIN Plus Jakarta Award 2020 kategori Innovation and Technology, kemudian Postal Service Award dari Internet Society, kemudian Mestel Award kategori Community Development dari Masyarakat Tematika. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Jadi rasanya saya saja ini rasanya sudah tidak sabar ya untuk memetik ilmu langsung dari pakarnya, pakar kita.
Bapak Ono Widodo Purbo. Waktu dan layar kami persilahkan Bapak. Terima kasih Bu Widya, teman-teman semua terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya dulu ya. Saya punya waktu sampai jam berapa? Iya Pak, mohon maaf Pak, ini waktunya sampai eh, apa tadi ya? Mohon bentar Pak, saya lihat rundown dulu. Sampai Eh, jam 9 ya Bapak jam, ya. jam 9. Sekalian tanya jawab berarti ya? Termasuk tanya jawab ya? Iya, sudah termasuk tanggung jawab. Oke, Karena tadi kita terlambat oke. 5 menit, jadi Nggak masalah. sampai jam 9. Jadi termasuk tanya jawab, teman-teman semua nanti kalau mau komentar atau tanya silahkan tulis di chat. Jadi saya sambil presentasi sambil lihat chat, jadi biar gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya baca judulnya teh OBE berbasis AI. Mau ngomong Ya, OBE-nya atau ngomong AI-nya? Saya materi OBE gabungannya loh. Pak. Hah? Mau OBE-nya? Gabungannya Pak. Apanya? Gabungan kedua-duanya Pak ini. Oh, mau gabungan kedua-duanya? Alah, sia liar orang Dua-duanya ya? Oke. Biar ekstrim dan hasil oke Pak. Seperti judulnya. Oh, oke. Eh, soalnya itu dua makhluk agak 2 jam teh kurang itu teh. Oke. Lumayan Yaudah. kurang ya Pak. Saya akan coba ngasih lihat OBE-nya dulu. Tapi kalau nanti ada komentar, Ya. silakan. Udah gitu, saya akan ngasih AI juga. Eh, ya, tapi kalau nanti OBE-nya banyak diskusi, waktu AI-nya berkurang gitu, konsekuensinya itu aja jadi masalah. Oh, ya, Pak. Oke, saya share screen aja dulu kalau gitu ya. Saya share screen sambil ya share screen. Oke, sorry ini teh email saya. Oke, eh sambil cerita secara garis besar dulu ya. Ini saya kecilin. Oh, lebih penting ya. Oke. Jadi kira-kira yang OBE yang di saya kira ini jadi kalau semua materi bisa diambil di alamat ini s.id/free. Ini saya bacain aja ya. Saya paste juga di chat ini ya. Klik kanan copy, saya masukin di chat supaya semua bisa baca. Jadi materi bisa diambil di s.id/free minus OWP teh saya, OWP minus ebooks. Oke, saya ulang s.id/free minus OWP minus ebook. Kalau saya buka di browser, isinya buku semua, banyaknya buku, sama paper-paper jurnal. Sebagian besar bukunya tentang AI, tentang cyber security. Ada satu buku untuk materi hari ini jadi materi hari ini bukan PowerPoint. Materi hari ini berbentuk buku 70-an halaman. Bentar, mana nih teh? Ada di bawah. Ini kenapa nggak turun-turun? Bentar. Ini dia. Jadi Ono W. Purbo, Outcome Based Education. Oke. Ini pengalaman di kampus saya, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kira-kira kayak gitu. Oke. Saya akan kasih garis besar dua-duanya dulu ya. Baik OBE maupun AI. Nanti saya akan masuk ke dalam OBE dulu, kemudian baru masuk ke AI. Kalau yang OBE kira-kira gini cara berpikirnya. Jujur, saya baru tahu istilah OBE sekitar 2 bulan yang lalu. Gelo ya. Jadi saya tahu OBE-nya 2 bulan yang lalu. Sebelum diundang sama Adaksi. Jadi saya tahunya 2 bulan yang lalu, kejadiannya nggak sengaja. Waktu itu ada webinar, pembicaranya 2, satu dari mana sih namanya? Dari Semarang, Undip, satu saya. Undip itu psikologi, profesor. Beliau bercerita tentang lulusan yang baik seperti apa, karakternya seperti ya psikologi lah, cerita tentang itu. Saya jadi kita sebenarnya tentang karakter manusia sih sebenarnya. Nah, saya cerita tentang pengalaman di kampus di TTS. Bagaimana kita bikin orang di kampus itu. Nggak sengaja sih semuanya.
Nah, secara nggak sengaja saya cerita bahwa mahasiswa di ITT, jujur mahasiswa kita hampir 80% karyawan, udah kerja semua sih. Hanya sedikit. Jadi hanya sedikit mahasiswa kita yang mahasiswa aja. Hanya sedikit karena sebagian besar kerja. Gitu. Jadi awalnya mereka mahasiswa terus masuk ke ITTS. Sebagian memang karyawan, tapi sebagian lagi, setengahnya lagi itu sebenarnya mahasiswa normal. Tapi pas di ITTS, mereka akhirnya berubah cara berpikirnya jadi apa? Jadi karyawan. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi outputnya terjadi pada saat dia jadi mahasiswa. Jadi output ini bukan sesudah education, sesudah jadi sarjana, bukan. Jadi waktu dia jadi mahasiswa, itu dia jadi orang, gitu. Jadi orangnya waktu jadi mahasiswa. Dan itu taktiknya lumayan seru supaya bisa jadi seperti itu. Kira-kira itu ya. Ini Global OBE yang di versi ITTS-nya. Kalau AI-nya, ini ada banyak sekali buku AI. Oke, saya akan kasih lihat sedikit lah di sini. Di sini, mungkin yang agak di bawah nih kayaknya lebih bagus. Di sini ada comparing machine learning, saya banyaknya buku AI sih sebetulnya. Ini ada yang dari sisi cybersecurity menjaga AI seperti terkendali. Kemudian di bawah sini juga ada paper jurnal saya sama Heidi. Ini anak semester 7. Jadi S1. Dia masuk, ini bukunya paper jurnalnya tentang AI masuk ke Sinta 2. Gitu ya. Jadi mahasiswanya parah-parah kayak gitu sih. Ini ada buku pegangan AI untuk guru, TK, SD, SMP, SMA, termasuk dosen kalau pakai boleh. Ini ada buku pegangan implementasi AI untuk koperasi sama UMKM, bisa dibaca, bisa diambil semua nih, semua materi bisa diambil. Oke. Tapi inti yang paling gede dari AI-nya kira-kira yang sedang terjadi hari ini adalah Bapak Wapres, Pak Gibran pengen supaya AI masuk ke kurikulum SD, SMP, SMA. Dan teman-teman di Diknas kayaknya sedang menyiapkan baik guru maupun materinya. Cuman kita di kampus sedang nulis bukunya. Ini tidak didanai sama Diknas, jujur. Ini nggak didanain Diknas, nggak didanain pemerintah. Kita bikin bukunya dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan dirilis sih. Dekat mungkin sekitar 1-2 bulan lagi, buku itu akan kita lepasin ke publik supaya bisa cepat bergeraknya Republik inilah, kira-kira kayak gitu. Punten Pak Ono dulu sebelum ditetes di Dharma Jaya, iya. Cuman kemudian seru lah urusannya. Akhirnya saya jadi di TTS deh. Oke, jadi AI lebih ke arah situ ya. Dan ini jujur kita banyak dipanggil sama kementerian, sama BPKP, BPK segala macam untuk mengajari AI buat para pimpinan kayak gitulah. Di salah satu buku ini juga ada yang minta Panglima sebetulnya. Bentar, saya cari dulu ya. Itu menganalisa media sosial. Itu yang memang minta Panglima TNI sih sebenarnya. Ada di sinilah. Mana ya? Pokoknya yang menganalisa media sosial itu, nah ini nih, pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial itu yang minta Panglima TNI. Jadi silahkan dibaca-baca aja. Itu AI-nya kayak gitu. Buku AI lebih banyak sih. Kalau OBE cuma satu. Oke, saya akan kasih lihat OBE-nya sendiri dulu. Oke, sekarang saya masuk ke OBE. Ini bentuknya buku, bukan PowerPoint. Saya naikin ke atas ya. Ini paling atas. Bentar. Ini Anda bisa download semua di website yang tadi. Nah, ini daftar isinya. Jadi saya lebih OBE merubah keterbatasan jadi keunggulan. Ini pengalaman di TTS ya. Nah, ceritanya kira-kira gini. Cerita sebelum masuk ke sini mungkin perlu tahu bagaimana kisah hidup saya dan akhirnya ini akan merubah cara kurikulum yang ada di TTS sih. Jadi ngerubahnya seperti apa? Itu dasarnya adalah kisah hidup saya yang sebelumnya gitu. Sekarang saya akan ceritain dulu kisah hidup saya yang sebelumnya. Saya akan bikin versi cepat aja. Jadi saya awalnya dosen di ITB, masih muda,
waktu masih muda itu diminta sama kehutanan, oke, eh, Kemenhub kali ya barangkali kalau sekarang, Kemenhub, mereka pengadaan walkie-talkie. Jadi ini Kementerian Kehutanan, mereka pengadaan walkie-talkie untuk penjaga hutan, walkie-talkie untuk penjaga hutan dia. Jadi ya, kalau mau lihat gambarnya walkie-talkie bisa kita lihat di sini. Nah bentuknya kayak gini lah. Nah, di sini ada dua perusahaan yang sedang bersaing untuk supply walkie-talkie untuk penjaga hutan di Departemen Kehutanan, satu Philips, satu Motorola. Saya diminta sama kehutanan, saya kebetulan anggota Orari, kerjanya main walkie-talkie, nge-break dan sebagainya. Saya diminta, dan saya dosen di ITB, S3, masih muda banget. Mereka minta, no bisa dampingin kehutanan untuk jadi apa, melihat inilah biddingnya Philips sama Motorola. Motorola dari Amerika, Philips dari Belanda, ya yang menang Motorola lah. Kemudian saya ngomong sama Motorola, Motorola, kamu kan menang. Gimana kalau kamu bikin pabrik? Saya di ITB itu bidangnya bikin IC ya, bikin integrated circuit buat komputer dan sebagainya. Bidangnya itu sebenarnya. Jadi saya bukan urusan internet sebenarnya awalnya sih. Nah, waktu itu saya bilang sama Motorola, Motorola, gimana kalau kamu bikin IC di Indonesia, pabrik IC? Terus Motorola bilang ke saya, kamu ngomong serius, no? Ya, serius lah. Oke, yaudah kalau nggak gini kata Motorola. Gimana kalau kamu saya kasih tiket? Jadi Motorola kasih saya tiket buat berangkat ke Malaysia, ngeliat pabrik Motorola di Malaysia. Berangkatlah saya ke Malaysia dengan Motorola ke Petaling Jaya, PJ, sama jadi pabrik IC bentuknya kayak gini kalau mau tahu ya. Pabrik IC clean room di clean room. eh, Jadi bentuknya clean room kayak gini bentuknya. Pabrik IC dalamnya kayak gini, bersih banget dan orangnya pakai baju-baju putih seperti ini. Jadi saya hidupnya di situ sih sebenarnya. Jadi saya di ruang seperti itu dengan baju putih dan saya minta Motorola untuk bikin seperti ini di Indonesia. Dibawalah ke Malaysia saya ke Petaling Jaya, PJ dan udah gitu ke Penang. Yang saya lihat bukan itu sih sebenarnya. Pas sampai sana saya lihat ini kenapa orang-orang Motorola-nya semuanya rambutnya hitam. Orang Malaysia semua, bukan orang Amerika. Kita tahu Motorola adalah perusahaan Amerika. Tapi orangnya ternyata Malaysia semua. Saya colek orang Malaysianya. Kok kamu bisa Malaysia semua sih? Caranya gimana? Saya logika berpikirnya kan harusnya ini banyak orang Amerikanya lah. Bos-bos petingginya orang Amerika. Ini bosnya petingginya orang Malaysia semua. Terus Malaysianya bilang, no, ini kejadian 25 tahun. Jadi selama 25 tahun Malaysia bikin manusia di sananya. Udah pulang ke Indonesia, Motorola cuma nanya, no, bisa nyiapin tanah? Adalah tanah mah gampang lah. Air bersih? Ya ada, walaupun mungkin nggak bersih-bersih banget. Listrik yang bagus? Ya kayaknya ada, tapi PLN kita kadang-kadang naik turun. Apa jalan tol? Sekarang udah mulai bagus, ada Zoom, WUS dan sebagainya. Yang pertanyaan paling fatal, kamu bisa nyediain seratusan orang nggak ke pabriknya? Wah, bingung, nggak punya. Jadi waktu itu saya punya cuma 5 mahasiswa, nggak bisa bikin orang. Dan sampai hari ini saya masalahnya di situ terus. Tiap kali kita punya masalah di orang. Akibat dari situ, saya hidupnya lebih fokus buat bikin orang sampai hari ini. Gitu. Itu urusan Motorola. Urusannya sama juga kalau kita ngelihat internet di Indonesia, kenapa bisa berkembang seperti ini? Kalau kita masuk ke Andi Publisher misalnya, itu dari pengalaman Motorola itu saya jadi lebih fokus hidupnya. Jadi kalau kita bisa masuk ke penerbit misalnya Andi, ini bisa ngelihat ada berapa ya di sini ada 30 atau 40 buku saya masukinnya keywordnya Ono. Di sini ada banyak buku bisa dilihat dan ini semua tujuannya sederhana nih kelihatan buku-bukunya banyak. Ini bukunya buku Ono semua. Bisa dibeli jangan khawatir. Dan ini ada buku yang terbaru agak berbahaya membuat operator 5G sendiri. Ini yang nulis ya campuran saya sama mahasiswa segala macam ya. Nah, kira-kira kayak gini bentuknya dan kita menyebarkan ilmu supaya orang jadi pinter semua. Kira-kira itu. Oke, gambar globalnya gitu. Oke. Dengan kondisi seperti itu, sebetulnya saya agak nggak mau sebenarnya saya nggak mau jadi rektor sih jujur
Cuma dipaksa, akhirnya saya jadi rektor. Tapi kejadiannya adalah kira-kira gini. Eh ITTS adalah kampus baru, kecil, swasta. Konsekuensinya kita tidak bisa rekrut mahasiswa yang baik. Sebagian besar mahasiswa yang punya uang dan pinter pasti masuk ke kampus seperti ITB, UI, IPB, UGM, dan lain-lain. Jadi kita udah nggak masuk, tidak masuk ke dalam hitungan mahasiswa yang kaya, mahasiswa yang pinter. Mahasiswa yang kaya dan agak pinter kemungkinan akan masuk ke kampus swasta yang gede-gede. Apakah itu BINUS dan sebagainya. Jadi yang pasti yang mahasiswa kaya nggak akan masuk ke kampus kecil-kecil. Untuk kampus kecil, nasibnya ditentukan dari mahasiswa yang tidak terlalu kaya. Oke, ini terjadi juga di ITTS. ITTS kampusnya baru berumur 4 tahun, 5 tahunan gitu. Susah buat dapat mahasiswa yang kaya udah lewat, nggak kepake. Untuk yang pinter juga pinter tapi nggak kaya yang kita cari ya. Kalau pinter kaya pasti nggak masuk ITTS lah. Nah, gimana caranya supaya bisa dapat seperti itu? Itu urusannya jadi outcome based university, outcome based education sih sebenarnya. Nah, ini kisahnya kayak gini nih ya. Eh, Kisahnya adalah, ini saya kasih lihat bagaimana ITTS merekrut mahasiswa. Kita lepasin semua kuliah free. Jadi semua kuliah yang ada di TTS akhirnya dilepas gratis, bisa diakses di opencourse.itts.ac.id. Oke, ini semua kisah ini saya tulis di buku ya. Jadi nanti kalau baca bukunya, kisah ini ada di buku, jangan khawatir. Bukunya bisa download free. Nah, kisahnya supaya kita dapat mahasiswa yang bagus, kita ambil kita lepasin semua kuliah free di sini, opencourse.itts.ac.id. Konsekuensi yang terjadi, dan ini di berbagai kesempatan dikasih tahu bahwa anak-anak SMA, SMK tidak harus mahasiswa, semua orang boleh mengerjakan kuliahnya free. Jadi ini kuliahnya free, bisa diambil. Oke. Ini kalau dilihat di sini ada kuliah AI juga ada, kalau mau diambil ada kuliah AI dan sebagainya. Bahkan udah sejak 2 minggu yang lalu kita berkoordinasi dengan Komdigi, kementerian yang baru, nggak baru namanya aja baru, kementeriannya lama, dengan Komdigi supaya, jadi ceritanya gini, waktu itu Bu Menteri minta saya ketemu, jadi saya ketemu minggu lalu hari Selasa dengan Bu Menteri ini, Bu Mutia Hafiz, terus dia cerita, "No, kita butuh bantuan buat digital talent. Karena selama ini yang memberikan materi digital talent, yang mendukung digital talent, vendor. Itu bisa Google, bisa Amazon, dan sebagainya." Terus saya bilang, lah kita udah bertahun-tahun kita ngelepasin materi free. Silahkan diambil. Jadi, walaupun kita sudah seperti ini, Komdigi minta kita kasih. Seluruh backup kuliah ini sih saya kasih ke Komdigi, totalnya hampir 700 megabyte. Dikasih ke Komdigi. Hari ini Komdiginya lagi pusing, "Oh no, kita nggak punya hard disk nih." Ya udah, pakai server saya. Jadi akan pakai servernya ITTS lagi. Padahal udah dikasih, ternyata dia nggak punya server ya. Pakai server kita lagi. Oke. Tapi poin dari sini adalah gini. Dari sini anak-anak yang, jadi kalau kita masuk ke dalam sini ya, masuk ke kuliah-kuliahnya, saya kasih lihat dah. Saya masuk ke kuliahnya ya. Misalnya saya masuk yang AI, kondisi parah kalau ya. Ini ada big data sama AI. Ini hampir nggak ada yang lulus sih. Padahal semuanya boleh, ujiannya boleh berkali-kali. Semua materi bisa diakses. Ini AI ya. Apa itu big data, apa itu AI. Saya kasih lihat lah jumlah yang partisipannya ada berapa. Jadi total mahasiswa yang daftar di sini ada sekitar, saya gedein ya. Nih di bawah sini, 34.000 mahasiswa. Karena free, nggak bayar SPP, nggak bayar apa-apa. Ribuan orang yang masuk. Tapi nanti kalau ngelihat yang lulusnya, hitungan jari sih. Ini hampir nggak ada kalau yang ini. Coba saya ke bawah. Tuh kan. Jadi sertifikat diberikan pada yang nilainya di atas 90. Ini kalau nggak salah nggak ada. Coba kita lihat dulu ada nggak? Nol. Nggak ada yang lulus ya. Jangan khawatir.
Yang cyber security masih mending. Cyber security kalau nggak salah sekitar 50 atau 60 lah. Tuh. Saya back lagi ya. Oke, saya akan ini kegedean susah ngelihatnya. Oke, saya masuk lagi ke sini, cyber security. Ini free, boleh dikerjakan ujiannya berkali-kali. Kalau kita lihat pesertanya di sini sama sih, totalnya hampir 43.000 orang. Ini kalau kita lihat yang lulusnya, ini cyber security ya. Yang lulusnya cuma sekitar hampir 60 orang doang dari 34.000 orang. Dan ini free, boleh berkali-kali. Jadi bisa kebayang AI nggak ada yang lulus, cyber security cuma 60 orang yang lulus. Jadi kondisi Republik segitu parahnya padahal kuliahnya free. Gitu. Makanya setelah itu orang-orang, jadi ini kan anak-anak pada ngerjain kuliah free tadi. Mereka daftar ke TTS, yang jago-jagonya pada daftar. Akibatnya di TTS kita dapat mahasiswa yang baik, tapi nggak punya uang. Ya nggak salah sih. Tapi mereka mahasiswa bagus-bagus, asli bagus-bagus. Tapi nggak punya uang, nggak masalah. Saya kasih lihat kondisi bagusnya aja ya. Oke, ini di buku ada. Saya kasih lihat, atau saya kasih lihat dari bukunya aja ya. Ini dari, ini buku salah, ini buku AI buat SMP atau apa lupa. Saya kasih lihat di sini. Ini dia, nih. Ini mahasiswanya nih. Ini salah satu mahasiswanya. Ini Fatah Fali Hilmi. Dia yang menulis buku operator seluler 5G sendiri. Dan dia masih belum lulus S1-nya, masih di TTS. Tapi posisi dia hari ini ada di Taiwan. Dia lagi magang di National Taiwan University Science and Technology karena diminta sama profesor di Taiwan untuk ke Taiwan untuk magang. Jadi yang minta profesor Taiwan buat magang. Ini hasil karyanya dia, 5G-nya. Kecepatannya sekitar 800 Mbps operasional hari ini. Di Tangerang Selatan, di pemerintah kota Tangerang Selatan ini jalan. Oke. Jadi akibatnya dia dipanggil ke Taiwan, magang, dan kalau selesai, ini S1-nya kemarin dia sidang jarak jauh pakai Zoom aja. Tapi bukan sidang juga sih akhirnya. Orang kita semua dosen kenal sama si Fatah, jadi cuman ngobrol aja. Tah, gimana kabarnya di sana? Ngerjain apa? Cuman gitu aja, sidang isinya gitu aja. Udah, kamu lulus aja dah, udah. Kamu sana, magang, S2. Gitu. Si open course-nya mau linknya saya tulis ya, opencourse.itts.ac.id. Saya tulis di chat tuh. opencourse.itts.ac.id. Oke. Oke, nah kecepatan kayak gitu, ini si apa? Fatah kondisinya kayak gitu. Eh, ini bukan sesuatu yang instan. Dia tiba-tiba pinter nggak? Fatah itu waktu masuk ITTS nggak terlalu suka komputer. Jadi dia nggak suka komputer, dia nggak lulus ujian saringan masuk ke ITB dan sebagainya, gagal. Dia nggak terlalu suka komputer, jadi dia dengan kondisi seperti itu masuk ke ITTS. Di ITTS digembleng, dan dia akhirnya makainya Linux bukan Windows. Dan dia bisa bikin sentral teleponnya Telkomsel sendiri, dia bisa bikin SIM card sendiri, dan dia bisa bikin seluler sendiri. Makanya jangan kaget kalau dia saya magang seperti itu. Jadi OBE-nya terjadi waktu mahasiswa. Itu Fatah, contoh satu. Sekarang saya kasih satu lagi. Ini terlalu cepat. Ini Fatah udah. Ntar, saya cari ke bawah lagi. Oke, ini dia. Ini Noras Nur Aziza. Kalau Fatah itu semester, ya sekarang udah praktis semester 8 lah ya. Noras itu yang ini, semester 4 di TTS. Hari ini semester 4. Noras ini tahun lalu, dia masih mengerjakan sampai sekarang. Dia dapat, ini ya, mudah-mudahan kebaca, bisa digedein nggak ya? Susah. Dia dapat dana penelitian 30.000 US dollar dari Asia Pacific Network Information Center dengan kondisi dia semester 4.
Semester 3 sebetulnya waktu dia dapat itu. Eh, yang dilakukan juga bukan sesuatu yang gampang juga, yang dilakukan Noras itu. Ini poster ini ya, poster workshopnya. Jadi dia bikin workshop juga kemarin di kampus. Semua ada di rekamannya ada di YouTube. Dan yang perlu kita tahu, kalau ini saya mencoba menerjemahkan dalam bahasa yang orang biasa ya. Kita tahu semua komputer punya nomor, bukan hanya nama ya. Kalau nama kan www.google.com, tapi ada nomornya itu sebetulnya. Dan teknologi nomor yang dipakai rata-rata IP versi 4. Dan ini kondisi nomornya udah habis nih. Jadi kita harus migrasi ke teknologi yang lebih baru IP versi 6. Noras mengerjakan itu, oke. Dan ini IP versi 6 ini penting karena kalau pemerintah Indonesia dan Noras juga terlibat sih sebenarnya. Jadi Noras terlibat di pembuatan konsep sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu sejak Pak Jokowi kemarin, teman-teman Kominfo, Pan RB bikin sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini nggak bisa jalan karena nomornya habis. Jadi kita harus migrasi ke nomor yang baru, dan di balik itu ada Noras yang mengerjakan itu. Nah, si Noras ini akhirnya melakukan itu untuk pemerintah kota Tangerang Selatan. Jadi ini berhasil mengerubah satu kota ke IP yang lebih baru. Dan ini dapat dana 30.000 US dollar itu dari Australia karena kita jadi contoh Asia Pasifik. Jadi ini anaknya anak semester 4. Contohnya Asia Pasifik. Ini kacau sebenarnya. Itu Noras. Ini masih banyak cerita kayak gini. Ini saya kasih cerita satu lagi. Dan dia juga nulis 2 buku. Satu buku bukunya juga bisa kita lihat sih sebetulnya. Ini bukunya nih ada di sini. Yang bukunya Noras harganya 51.000, buku yang Fatah harganya 80.000. Lebih mahal sih Fatah ya. Oke. Nah, ntar saya balik lagi ke sini. eh yang terakhir adalah Heidi. Heidi lebih parah lagi sebenarnya. Waktu semester 5 apa 6 dia publikasinya tembus di Sinta 2. Oke. Ini lumayan susah. Dia merubah ini soalnya algoritma AI dirubah untuk mendeteksi retak di jalan sih. Oke. Tapi dia merubah algoritma sih sebenarnya gitu. Jadi Heidi ini nembus ke Sinta 2. Saat ini Heidi sedang sudah kerja. Dia belum selesai. Ini semua masih belum diwisuda ya. Masih belum selesai. Heidi sama Fatah dua-duanya semester 8 kategorinya. Heidi ini sudah kerja di Telkom di Bandung. Terus sedang penelitian lagi dan sedang nulis paper jurnal lagi yang satu lagi. Dan dia rencananya mau nerusin S2 di Belanda sih, Heidi. Kira-kira kayak gitu. Ya. Ini yang ada di buku ini yang saya tulis ya. Tapi sebenarnya kalau di kampus anak yang kayak gitu lebih banyak lagi. Ada yang semester 4 namanya lupa. Dia bukunya udah 2. Semester 4. Kenapa itu semua bisa terjadi? Nah, kenapa itu bisa semua terjadi? Sebetulnya tekniknya sederhana. Ini kalau mau dibaca di bukunya bisa dibaca sih. Tapi kira-kira tekniknya sederhana. Kita bukan ngerubah ya. Ya sebenarnya kurikulumnya itu lagi sih. Cuman kita ngerubahnya cukup mendasarnya kira-kira gini. Kita kondisinya dapat anak pinter tapi nggak punya uang. Jadi jujur, mereka sering datang kalau waktu ini kita bayarnya kan bulanan ya. Kan kita bayarnya bukan semesteran ya kalau di kampus. Di kampus ITTS bayarnya bulanan. Sebulan bayar SPP-nya 500.000 lah. Nah, kemudian seringkali anak-anak datang itu ngomongnya gini, Pak, saya bisa ngutang dulu nggak? Mau ngomong apa kalau udah gitu kan susah ya? Ya udah, ngutang. Tapi lama-lama capek juga kalau anak-anak ngutang semua kan dosen nggak bisa digaji nih ceritanya. Ya udah. Jadi kejadiannya eh, kampus harus nyariin kerjaan buat mahasiswa ini. Jujur kalau kita nyariin beasiswa agak susah karena kampus kecil masih baru, jatah buat KIP sedikit. Jadi kita praktis nggak bisa mengandalkan KIP untuk hidup. Jadi kita harus nyari kerjaan buat mahasiswa. Cuman
eh apa perusahaan-perusahaan itu hanya mau ngambil mahasiswa kalau mereka udah pinter. Akibatnya kita harus bikin mahasiswa itu pinter di semester 1-2. Nggak bisa kita bikin pinternya di semester 3-4. Terus magang dan kerjanya 5-6. Nggak bisa. Jadi mereka harus dipinterin 1-2, 3-4 magang, 3 magang, 4-nya udah kerja. Jadi kejadiannya seperti itu. Supaya bisa 1-2 mahasiswa itu pinter, kita rubah kurikulumnya, kita taruh pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, segala macam itu di semester 8. Jadi kita tidak terlalu apa? Tidak terlalu melanggar aturan yang ada. Jadi tetap ada namanya bahasa Indonesia dan teman-temannya, tapi ditaruh di semester akhir. Sementara di semester 1-2 kita kasih daging, bener-bener daging, mereka bener digenjot semester 1-2. Kemudian semester 3 mulai pada magang. Jadi anak-anak banyak yang mulai magang semester itu. Beberapa anak udah ditawarin kerja, tapi mereka nggak mau kerja karena dilarang sama orang tuanya. Jadi ada yang dilarang sih sama orang tuanya, kamu jangan kerja, kamu harus sekolah aja. Jadi ada yang kayak gitu, walaupun ditawarin kerja, tetap sekolah. Sebagian kerja. Nah, yang kerja-kerja ini, di tempat magangnya biasanya saya sudah komunikasi sama direktur-direktur itu, karena teman semua isinya. Jadi saya ngobrol sama direkturnya ngomongnya gini, itu anak dihajar aja, dikerjain aja semua. Jadi anak-anak itu dikerjain, bener asli. Jadi mereka bukan magang sih sebenarnya. Mereka betul-betul digenjot, dihabisin sama direktur-direktur tadi. Sebagian ada yang rontok. Jadi ada yang rontok balik ke kampus. Ini jadi lupa. Jadi ini anak datang dari magang, waktu itu saya lagi di kampus, lagi santai di kantin. Terus ini anak datang, dia ngomongnya gini, Pak, saya pengen copy semua perpustakaannya yang ada di kampus. Saya copyin perpustakaannya. Kenapa tuh Ben kamu kayak gitu? Saya nggak bisa ngerjain kerjaan yang ada di magang. Jadi mereka gagal, pulang ke kampus bukannya mundur, tapi jadi semangat belajar ngelihat teman-temannya pada berhasil di tempat magang, dia pulang, akhirnya dia copy semuanya, udah gitu dia mulai belajar lagi. Jadi kejadiannya kayak gitu sih ternyata, berulangnya seperti itu. Nah, yang magang-magang ini yang bagus, akhirnya direkrut jadi pegawai. Salah satu yang saya berkesan namanya Jerry. Jerry itu dari Sulawesi. Eh, Tadinya dia mengandalkan uang dari orang tuanya dia buat kos dan sebagainya. Sekarang gajinya dia 8 juta per bulan, mahasiswa. Gaji 8 juta sebulan. Ya sudah, santai. Ya kadang-kadang anak-anak itu kadang-kadang suka ini ya rada ngaco dikit lah. Jadi yang udah kerja-kerja gitu ya, kadang-kadang pulang ke kampus sambil bawa laptop baru. Teman-temannya pada panas semua kan. Ya udah, pada semangat semua. Kita harus bisa seperti itu. Udah. Jadi kejadian OBE-nya kira-kira kayak gitu sih, yang paling kelihatan sekali kayak gitu. Oke. Outputnya tadi kelihatan Fatah, kelihatan Noras, kelihatan Heidi, tapi kisah lainnya kelihatannya lebih banyak lagi. Jadi taktik yang dilakukan pertama adalah kita rubah kurikulumnya, kita pindahin, yang bawah kita taruh di belakang, yang daging kita taruh di bawah, dan magangnya dirubah. Dan kemudian dengan kondisi seperti itu, anak-anak itu jadi kualitasnya bagus. Oke. Nah, supaya bisa laku keras, nih kalau kita lihat, bentar, ada nggak ya? Harusnya ada di sini. Nih, ini ada bootcamp sama industri. Terus kita juga ini sama Huawei. Ini kelihatan tahun 2022, jadi udah sekitar 2-3 tahun yang lalu. Ini sama Huawei. Jadi Huawei datang ke kampus dan udah gitu kita ngasih training 1.100 orang lah di kampus. Online ya. Ini bahasa Inggris. Oke. Coba saya kasih lihat webinarnya. Nah, ini kebetulan kita juga ada bootcamp sama industri. Bootcamp itu kira-kira gini kalau cara berpikirnya. Jadi ini ngomong jujur dulu, ini yang ngadain adalah Ubuntu. Ubuntu adalah open source dan sekarang Menkominfo termasuk Kementerian Pertahanan segala macam, mereka minta banget bangsa Indonesia pakai open source. Bukannya apa-apa, hari ini Menkominfo-nya udah panik
karena harus bayar lisensi dalam jumlah triliun. Jadi udah pusing kepala. Kalau kita tetap pakai tidak open source, kita bayarnya mahal banget. Nah, salah satu alternatif yang bukan open source adalah Ubuntu. Nah, waktu Ubuntu ngelihat-lihat di Republik Indonesia, kampus yang konsisten mainan open source, ITTS. Akhirnya mereka datang ke ITTS, dan udah gitu, ini buat bikin bootcamp segala macam, Ubuntu naruh duit sekitar hampir 200 juta. Jadi 200 juta, dia bikin bootcamp, terus ada 10 atau 20-an anak gitu dapat sertifikat, mereka direkrut sama Ubuntu, kondisi masih mahasiswa sampai sekarang anaknya. Ini rata-rata anak-anak semester 4. Ditarik sama Ubuntu. Kenapa Ubuntu narik? Karena Ubuntu Indonesia itu jadi distributor Ubuntu Asia Pasifik. Konsekuensi jadi distributor Asia Pasifik, dia butuh manusia. Ya udah, ditarik anak-anak itu masuk ke internasional. Salah satu yang bentar lagi ngilang dari kampus nih, hari Senin hilang, si Amanda hilang. Ini orangnya yang ini nih. Nah, ini akan hilang hari Senin. Ditarik sama Ubuntu. Jadi banyak yang tidak. Kalau tiba ya harapannya sih semua pimpinan bisa. Jadi gini ya, kampus itu hanya bisa hidup kalau ini kita kepaksa. Ini jujur kita kayak gini karena kepaksa banget sih. Kita butuh supaya kampus bisa hidup. Ya udah, kita cariin kerjaan. Waktu kita cari kerjaan, anak-anak dapat kerjaan terus bayar SPP. Ujungnya itu aja sih sebenarnya. OBE kita mah gitu aja sih. Nggak ada yang canggih sih sebenarnya, asli nggak canggih. Cuman kita butuh hidup. Jadi intinya ITTS menjual mahasiswa ke industri sejak dini. Intinya itu sih sebetulnya. Tapi dalam proses menjualnya, saya selalu tektokan, kita dekat banget sama industrinya. Saya dekat sama Ubuntu, sama data center di Indonesia dekat. Jadi waktu saya lempar anak-anak itu, ya udah, kita langsung tektokan. Itu anak kalau lagi ujian tolong jangan dikerjain, fokus buat ujian. Jadi saya selalu negor ke direktur-direktur perusahaan-perusahaan itu, saya tegur biasanya. Saya pastiin anak lulus ya, jangan sampai dia kerja ninggalin kuliah. Selalu saya gituin sih. Oke, ini udah, ini akhirnya bikin sahabat Ubuntu dan sebagainya. Oke, ini proses waktu bootcampnya di kampus. Ini fotonya waktu bootcamp. Banyak sih video-video juga bisa dilihat semua. Oke, nah yang lain juga. Ini kalau dilihat, ini mahasiswa semester 4 kita webinar. Nanti ada yang ini semester parah nih, semester 1. Jadi narasumber webinar. Jadi kalau di kampus yang normal, biasanya kalau webinar kan dijaga supaya image kampus baik dan sebagainya. Yang ngomong tuh yang dosen senior, yang wawasannya udah berubah segala macam. Kalau saya kebalik. Itu anak-anak semester 1 suruh webinar semua. Semester 2 webinar. Jadi yang webinar tuh anak-anak mahasiswa webinar. Jadi ini uangnya mahasiswa, ini mahasiswa. Yang ini semester 1, yang ini semester 3. Ini moderatornya nih, moderatornya. Jadi webinarnya mahasiswa. Akibatnya anak-anaknya jadi siap juga sih buat ngomong dan sebagainya. Sebagian anak-anak keder ya, jujur, nggak semua anak bisa digituin. Sebagian anak-anak keder, mereka ngomong gini ke saya, Pak, kalau saya nulis buku nggak apa-apa, Pak. Kalau suruh ngomong nggak berani, Pak. Kan ngomong juga cuma di depan Zoom aja, nggak ada yang, kamu nggak bisa ngeliat orangnya, udah cuek aja lah. Harus gituin sih kadang-kadang. Tapi sebagian nggak berani sih memang, dan itu harus dilatih pelan-pelan. Jadi itu ada proses yang harus kita kerjain sih. Oke, kira-kira itu. Terus udah gitu, saya juga memaksa mahasiswa nulis buku. Jadi rata-rata mahasiswa ITTS antara nulis buku atau nulis paper jurnal sih. Yang jago nulis paper jurnal, sebagian besar buku. Dan untuk nulis buku ini tekniknya juga ada di s.id/free OWP ebooks. Di situ ada buku tentang bagaimana teknik menulis buku dibantu AI. Insya Allah besok jam 1 akan ada webinar cara menulis bukunya. Bisa saya upload nggak ya? Ya sambil ngomong ini, saya coba upload filenya ya. Jadi jam 1 akan ada besok ya. Akan ada webinar teknik menulis bukunya. Ntar ini saya upload lah flyernya. Saya upload ke chat. Mudah-mudahan kekirim. Oh, ini belum. Nah, itu saya kirim di chat. Free. Jadi semua webinarnya ITTS free.
Bisa. Ini kebetulan webinar yang besok nulis buku itu dengan Darun Najah di Jakarta mana ya, Selatan apa apa. Eh, dosen-dosennya pengen banget buat nulis buku, belajar gimana, ya udah ikut aja, kita bikin seminar bareng lah. Nah ini dosen-dosen Darun Najah lagi pada nulis outline segala macam hari ini. Jadi besok kita akan, ini sebenarnya lebih setengah-setengah workshop sih. Nah kalau di TTS sendiri anak-anak disuruh nulis buku dan sebagainya, ujungnya ini kalau ngomong jujur terus terang, sebagai mahasiswa, sebagai kampus kecil, kalau kita mahasiswanya lulus dengan cuman ijazah, pasti kalah sama ITB sama UI. ITB, UI, UGM kan modal ijazah aja bisa cari kerja. Kalau ITS nanti pertanyaannya simpel aja. Itu ITS apaan sih? Gitu kan. Ya udah, kalau ini buku saya. Nah, udah, itu langsung beda, langsung ngelihatnya. Makanya anak-anak dididik buat nulis buku dari semester 1. Cara ngedidiknya gimana? Saya, ini ngomong jujur terus terang aja ya. Saya rektor di TTS, tapi sampai hari ini saya tidak pernah duduk di kantor rektor. TTS punya kantor rektor sih, ada ruang rektornya sih. Tapi saya nggak pernah duduk situ sampai hari ini. Saya duduknya di mana? Di kantin. Jadi Ono itu duduknya di kantin, ketemu sama mahasiswa, ngobrol, udah gitu mulai ngajarin mereka segala macam di kantin. Mahasiswa, dosen, tamu aja ke kantin. Tapi akibatnya jadi suasana jadi cair banget dan udah gitu kita jadi semangat. Jadi kan mahasiswanya semangat kan, udah dosennya juga nggak mau kalah dong sama mahasiswanya. Ya udah, ini contoh-contoh bukunya. Waduh, ini si saya nelpon lagi. Oke, lagi webinar lagi webinar sampai jam 9 ya. Ya, udah. Ini kalau istri kagak dijawab, ngamuk soalnya. Oke, saya stop dulu. Coba. Kalau ada pertanyaan, ini pertanyaannya udah kejawab semua ya. Metode pembelajaran gimana? Pembelajarannya gimana ya? Learning by doing atau gimana? Lebih pendampingan sih, kalau saya lihat sih. Jadi memang saya banyak dampingin. Saya dampingin bukan hanya mahasiswa ya. Saya ini jujur nih kampus baru. Konsekuensinya dosennya masih muda-muda juga, masih baru-baru juga. Konsekuensinya rektornya yang senior ini kepaksa dampingin dua-duanya. Saya dampingin mahasiswanya iya, dampingin dosennya iya. Jadi lebih pendampingan, saya kerja bareng sama mereka sebelahan gitu. Jadi caranya udah pendampingan banget sih. Yang mereka pusing dan malu, kalau saya ngerjain sesuatu, saya bisa, mereka nggak bisa, jadi malu dong. Ono kan udah tua ya. Si Ono bisa bikin, nih saya buka rahasia aja lah, itu buku OBE yang Anda lihat ini nulisnya sekitar 6 jam. Ini buku selesai dalam waktu 6 jam. Jadi rata-rata buku-buku ini ditulisnya rata-rata antara 6-12 jaman lah. Kayak kalau 100 halaman sekitar 6-12 jam. Kalau buku yang buat guru, buku AI buat guru TK, SD, SMP, SMA, itu 300 halaman. Itu saya nulisnya sekitar 2 hari. Ya udah, dosennya stres lah. Ngelihat rektornya nulisnya cepet kayak gitu kan stres. Jadi saya pendampingan dan saya ngasih contoh. Sebagai pimpinan ya kita ngasih contoh, nggak bisa merintah doang. Untuk kampus kecil ya, saya harus ngasih contoh. Gini caranya. Udah, stres semua langsung. Ini saya kasih lihat aja yang sedang saya kerjakan sekarang biar pada stres lah. Nih, saya masuk ke Google Drive ya. Ini kita pakai AI ya. Jadi semua kerjaan kita pakai AI. Dan di kampus ada ChatGPT lokal sih. Kita bikin sendiri ChatGPT sih sebenarnya. Oke. Saya masuk ke, ini adalah buku AI untuk SMP sama SMA. Ini yang akan kita lepas dalam waktu 2 bulan lagi. Oke. Ini baru 2 harian dikerjain ya. Saya kasih tahu dulu. Ini 2 harian yang dikerjain. Ini totalnya kalau SMP SMA kan ada 6 kelas. 6 kelas kali 2 semester berarti ada 12 buku. Oke. Ini saya kasih lihat satu aja ya. Yang ini lah. Nih, rata-rata ini baru 2 hari dikerjain. Ini 12 buku, hampir 50-60% masing-masing buku yang nulis Ono. 50%-nya Ono nih yang nulis nih ya. Makanya dosen pada stres, karena Ononya turun langsung. Ini saya kasih lihat aja nih halamannya, ini masuk ke sini aja lah. Ini halamannya udah berapa nih? Nih, ntar.
Ini hampir 50 halaman, 44 halaman. Oke, hampir 50 halaman. Kita targetin cuma 100 halaman sih, supaya orang tua murid nggak terlalu berat gitu. Ini buat buku pegangan SMP kelas 1 ya. Oke. Jadi ada peta konsepnya, ada teorinya cuma kayak gini aja, nggak terlalu berat lah, kira-kira kayak gitu. Bayangin buat nulis 12 buku, ini saya waktunya kemarin 2 hari saya kerjain, ya udah kayak gini, 2 hari. Tapi ini dosen-dosen pas ngelihat ononya kerja, ya keder semua kan, ya udah pada kerja semua deh. Gitu. Oke, coba lihat pertanyaan lagi. Oke, metode pembelajaran udah ya. Kurikulum ITTS, wah, oh bisa dilihat di open course deh. Kurikulumnya bisa lihat di sini, bisa dicontek sih asli. Kalau mau di copy juga silakan. Silakan masuk ke opencourse.itts.ac.id. Eh ini kuliah-kuliahnya bisa dilihat di sini. Cuman yang ini yang bisa kalau yang bahasa Indonesia bahasa Inggris mah nggak ada di sini ya. Ini lebih banyak kayak AI, cyber security, forensik dan sebagainya. Bisa dilihat di sini materinya, bisa di copy sih sebenarnya bentuknya link aja ini. Sorry bukan yang general. Misalnya kalau big data, ini ada link-linknya segala macam. Jadi materinya bisa dilihat di sini. Cuman ini kita juga bikin bukunya dan sebagainya. Itu bisa lihat di buku-buku. Sebagian dari buku yang ada di s.id free OWP ebooks ada di situ. Sebagian lagi ada di Andi Publisher. Tapi kita kayaknya pindah ke publisher yang lebih cepat. Andi tuh sekitar 1 tahun 2 tahun nunggunya satu buku. Jadi kita cari publisher yang lebih cepat lagi, yang bisa sebulan keluar. Itu ada di publish di Jogja, dia 1 bulan keluar, cuman kita bayar 3 juta di situ. Nah, karena berbayar, saya mulai nego nih sama teman-teman di industri, tolong kasih beasiswa dong buat mahasiswa. Jadi mereka mau, Pandi udah mau ngasih beasiswa. Yang nggak gede sih, cuma 10 juta aja satu anak gitu. Oke, coba lihat lagi ya. Bagaimana cara menulis buku cepat? Oke, sekarang kita pindah ke AI ya. Mudah-mudahan yang urusan OB udah beres. Sekarang sudah jam 8. Kita ganti topik ke AI. AI secara umum kalau saya ngelihatnya kebagi dua lah. Yang satu adalah yang kelas-kelasnya ChatGPT, yang itu ya ChatGPT. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada Grok dan teman-temannya. Dan kita juga bikin server yang seperti itu di kampus, nggak susah bikinnya. Yang bikin kebetulan Pak Dekan, Pak Aulia dia bikin sendiri servernya. Dan insya Allah kita akan bikin juga server buat kayak gini buat di sekolah-sekolah sih, free. Oke, itu yang kelasnya yang ChatGPT yang banyak kita kenal. AI yang satu lagi itu lebih kategorinya AI yang klasik, itu mainnya machine learning. Oke, kalau yang machine learning kita pakai softwarenya kayak gini nih sih, free sih. Oke, kita pakai Orange. Cuman ini kalau diceritain susah dalam waktu 1 jam. Orange Data Mining. Kalau mau ngelihat ini bisa di download free. Oke, Orange Data Mining ini bisa di download free di internet. Ada yang buat Windows, ada yang buat Mac, ada yang buat platform lain. Programmingnya caranya cuma gini doang sih. Kita lihat gambarnya aja ya. Programmingnya pakai gambar. Jadi yang namanya programnya seperti ini program nih yang Anda lihat ini programnya kayak gini di Orange. Jadi programnya bentuknya grafik seperti ini, jadi gampang banget. Tapi ini tetap biasanya susah buat orang orang biasa, agak susah. Jadi waktu itu saya ngajarin BPKP, KSP, Kantor Staf Presiden dan sebagainya. Saya ajarin seperti ini pada pingsan semua. Pak, ada yang lebih gampang lagi nggak? Ya, oke. Saya ganti topik kalau gitu. Oke, ini udah susah. Nah, akhirnya sekarang buat yang pemula termasuk kalau masuk s.id/free OWP ebooks ada buku pegangan AI buat guru TK, SD, SMP, SMA. Bisa nggak saya lihat nggak ya? Bentar. Coba saya lihat. Masuk ke si.id lagi. S.id ini. Saya biar kasih lihat lah bukunya yang buat guru-guru ya. Buku pegangan. Oh no.
Oke, comparing. Ini buku pegangan. Nah ini nih, buku pegangan AI. Ini ada buku pegangan AI untuk guru TK, SD, SMP, SMA. Di bawahnya ada buku lagi. Alah, jalan. Mana tadi teh? Alah, mana dia? Ini ada ya, buku pegangan AI untuk guru TK, SD, SMP, SMA. Ada lagi belajar Islam dibantu AI juga ada. Ini yang ini 2 hari nulisnya 300 halaman, yang ini sekitar 12 jaman lah, 130-an halaman. Saya akan coba ambil buku yang ini ya, kita lihat. Oke. Wah, kalau nggak salah ini harus di-download sih. Nggak bisa di kayak giniin. Oh, bisa. Ya udah. Ini kita lihat daftar isinya ya. Nanti kita coba praktekkan. Tadi ada pertanyaan buat cara nulis buku yang cepat. eh di sini ada cara membuat materi ajar buat TK, terus ada buat SD, terus ada lagi buat SMP, SMA dan sebagainya. Ini cara bikin materi, bikin PowerPoint, cara cari ide segala macam diterangin. Dan di sini ada prom-promnya juga ada sih. Tapi ini kan buat guru sekolah ya. Kalau kita sebagai dosen ya bisa ngambil idenya aja. Oke, sekarang saya akan coba ekstrim, bikin buku atau bikin paper jurnal. Oke, saya akan coba ekstrim pakai ChatGPT. Oke, asli gampang sih kalau udah tahu teknik-teknik gombalnya sih. Nih saya punya ini. Nah ini nih. Ini kebetulan kemarin ngobrol sama Menteri Koperasi sama UMKM. Lagi ngobrol sama menterinya, terus apa staf-stafnya ngomongnya gini, Pono, kita punya data UMKM waktu itu cuma 13 juta UMKM. Sekarang hari ini mereka punya 30 juta. Udah gitu saya ngomongnya gini, pertanyaan mereka ke saya cuma gini aja, gimana cara ngupdate data? Buset lu, punya data udah banyak gitu, pertanyaannya ngupdate datanya gimana? Kalau saya punya data segede gitu, yang saya pengen tahu adalah saya pengen analisa data kan. Ini ada apa dalam data itu? UMKM kita bisa diapain? Datanya bentuknya kayak gini, jangan khawatir. Mengerikan sih, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, modal. Terus di sini ada jenis kelamin, status, pendidikan, pendidikannya segala macam. Terus ada segala macam kayak gini. Kalau saya nanya ke Anda semua, kalau ngelihat data kayak gini, terus kita bisa ambil kesimpulan apa dari data ini? Susah. Karena datanya terlalu, kita tenggelam dalam data. Nah, itu fungsinya AI, bagaimana caranya kita bisa ngekstrak data-data ini keluar. Oke, jadi saya akan ngajarin AI, sekalian ngajarin gimana caranya nulis pakai AI. Gitu ya. Oke. Ini nama filenya adalah UMKM sampel Kota Bekasi. Saya dikasih 1.000 doang. Jadi waktu saya minta 30 juta data, lu nggak boleh ngopi, lu gila. Ya udah, saya nggak dikasih. Saya dikasih 1.000. Oke. Dengan modal 1.000 ini kita bisa apa? Pakai AI. Saya kasih lihat nih caranya. Ini cara blow on banget sih. Ini saya buka ChatGPT. Oke, saya ambil datanya. Add foto sama files. Masukin ke situ. Bentar. Mana tadi datanya teh? Oh, salah, kebalik. UMKM. Nah, ini dia. UMKM sampel Kota Bekasi. Saya masukin ke ChatGPT. Jadi saya masukin datanya ke sana. Sekarang pertanyaannya gombal banget nih. Saya nanya ke AI-nya. Coba deteksi novelty apa saja yang bisa kita ambil dari data ini. Asli pertanyaannya pertanyaan gombal sih sebenarnya ini. Enter. Dia nganalisa langsung. Kita minta dia buat deteksi novelty kan. Udah, ini brengsek sih pertanyaannya, asli nih, brengsek asli nih. Saya akan buka Doc lah. Di Google Doc saya akan buka. Oke, ada Google Doc nggak sini? Nih, saya buka Google Doc ya. Supaya hasilnya saya ambil nih. Dia langsung bilang, oke, di sini ada 1.000 entry UMKM Kota Bekasi, ada 21 kolom. Terus dia kasih lihat, ada korelasi antara skala usaha sama faktor lain. Apakah modal, omset juga berkorelasi ke skala usaha. Insight-nya bisa memunculkan profil tipikal UMKM mikro kecil di Bekasi. Ini bisa jadi novelty. Terus kita juga lihat ada pola digitalisasi. Oke. Metode pemasarannya ada yang digital sama non digital.
sejauh mana digitalisasi berdampak positif terhadap performa usaha, bisa jadi novelty juga. Terus pendidikan pemilik terhadap kinerja UMKM. Jadi tadi pendidikannya ada yang cuman SD, SMP, SMA, ada yang diploma, sarjana, S1, S2. Kita bisa lihat hubungan antara pendidikan sama omset, legalitas dan sebagainya. Bisa jadi novelty lagi. Terus kita bisa juga gender sama peran perempuan ke UMKM, jadi novelty lagi. Terus legalitas sama kinerja, jadi novelty lagi. Outliers, jadi novelty lagi. eh UMKM yang sukses sama yang tidak efisien, modal kecil tapi omset besar atau sebaliknya. Ini masih buat dianalisa. Terus disabilitas, cuman di sini cuma ada 5 entry dia bilang. Jadi ini susah buat jadi novelty. Tapi kita bisa lihat langsung novelty-nya udah lumayan banyak kemungkinan buat dapat novelty-nya. Ya udah ini kita ambil aja satu. Masukin ke dokumen baru ya. Asli. Bikin paper jurnal mah gombal, ini mah udah asli mah parah. Oke. Saya kumaha ieu teh. Oke, saya paste di sini tadi. Oke. Deh. Jadi kita udah tahu perkiraan novelty apa aja yang bisa kita dapat dari data itu. Kalau kita mau menganalisa lebih lanjut ya gampang lah. Oke. Coba yang ini ya, pola digitalisasi. Oke. Oke. Saya ambil gini aja caranya gombal sekali nih asli. Parah. Tapi nanti harus disusun ya. Disusun menurut kalau paper jurnal kan harus ada judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil penelitian, kesimpulan dan sebagainya. Nanti disusun seperti itu. Tapi kita orek-orekannya kita ambil dulu, kita colong dulu hasilnya. Oke, sekarang saya masukin dari sini, saya load lagi. Soalnya dia kadang-kadang dia kalau nggak dikasih patokan dia suka melenceng kemana-mana. Nah, saya ambil lagi kayak gini. Oke, di load. Oke, tadi pertanyaannya apa di sini? Analisa hubungan antara ini dari omset. Oke, saya ambil, copy, saya paste di sini sekarang. Oke, ditambahin. Ini saya geser dulu ya biar lebih enak. Tambahin. Buatkan grafik supaya lebih jelas dan lebih meyakinkan. Jadi ini udah hasil penelitian sih kategorinya. Enter. Langsung dapet grafik segala macam keluar. Kurang ajar deh pokoknya kalau udah pakai AI. Udah brengsek banget. Tapi kalau kita di kampus lebih parah dari ini sih. Karena kita bikin server AI sendiri. Jadi servernya kita buat sendiri sih. Jadi kita nggak terlalu ke ChatGPT sih sebenarnya. Ini bukan rahasia dulu ya. Di kampus kebetulan kita bikin sendiri. Pakai Olama, kemudian dia lagi usaha nih, masih salah dia, terjadi kesalahan teknis. Nah, tuh keluar tuh, nih rata-rata omset berdasarkan metode pemasaran. Ternyata yang digital masih kecil nih rata-rata omsetnya, yang di sini lebih besar. Nah, ini harus dianalisa. Kenapa non-digital lebih besar? Nanti kita juga pengen lihat antara ininya ya, antara hubungan sama pendidikan segala macam bisa dilihat. Nah, ini apa yang ini? Distribusi skala usaha berdasarkan metode pemasaran. Jadi yang ini, yang digital rata-rata gede, yang non-digital lebih kecil. Ini udah keluar grafik-grafiknya semua. Nah, di sini langsung keluar nih. Kesimpulan-kesimpulannya juga keluar. Ini keluar. Nah, sekarang tinggal kita ambil aja kan, copy. Masuk sini. Udah enak lah sekarang lah. Nih, paste. Nih. Oke. Oke, grafiknya nggak keluar. Oke, grafiknya nggak keluar. Oke, jadi grafiknya harus saya colong manual. Cara nyolong manualnya cuma gini doang sih. Jadi ini teknik nyolong manualnya ya. Cuma gini aja, klik kanan, copy image, masuk sini, paste. Mana tadi teh? Tempel. Nih. Terus yang ini juga. Jadi gitulah nyolong-nyolongnya. Jadi, tapi kita kan nggak nipu. Ini bukan nipu ya. Dan ini bukan plagiat, hati-hati ya. Ini bukan plagiat loh, hati-hati. Ini bukan plagiat sama sekali. Kita betul-betul menganalisa dari data kita. Ini bukan plagiat sama sekali.
Kalau saya kebetulan kalau saya mainnya lebih parah dari ini sih sebenarnya. Parah banget. Nih, masuk ya. Deh, udah mulai keluar nih. Nanti tinggal diterusin ini paper jurnal boleh ini hasil ya dapat. Dari sini ya, ini harusnya ceritanya panjang tapi karena waktunya sempit saya akan bikin cepet aja. Misal ini hasil-hasil udah dapat. Sekarang saya bikin kesimpulan. Kesimpulannya apa dari situ ya? Oke, saya akan bikin bab kesimpulan. Saya ganti teksnya sebagai judul satu kesimpulan. Nah, tapi kita kita belum dapat kesimpulan kan di sini. Ini ada kesimpulannya sih sebenarnya. Digitalisasi tampak positif berpengaruh terhadap performa usaha, gitu ya. Nah, sekarang kita ambil ini semuanya, terus saya masukin ChatGPT lagi. Perhatiin saya promnya panjang ya, promnya nggak pendek loh. Ini promnya panjang. Buatkan kesimpulan dari nanti saya akan copy paste ya dari tulisan di bawah ini dalam bentuk salah di sini saya taruh kesimpulan dalam bentuk paragraf dari tulisan di bawah ini. Oke, saya paste nih. Ini saya klik kanan paste. Tulisan yang tadi saya paste semuanya, kirim. Jadi ini panjang kalau dibaca nih panjang nih. Tadi yang kita tulis itu panjang. Kita dapat nih, ini kesimpulannya nih. Harusnya realisasi ini kesimpulannya kayak gini. Udah dapat kan? Kalau sebetulnya kita harus harus ngerjainnya banyak. Jadi kan tadi banyak sih sebenarnya kemungkinan novelty-nya banyak. Jadi kita harus tiap-tiap novelty kita kerjain bener-bener sih. Kalau saya biasanya ngerjain dari banyak sudut. Cobain analisa kayak ini. Lihat hubungannya antara kolom ini sama kolom ini. Lihat hubungannya. Jadi itu dikerjain banget sih. Jadi terus biasanya saya cross check lagi pakai ini pakai orange. Ini udah dapat, ini kesimpulannya dapat. Oke, selanjutnya yang saya akan bikin adalah saya bikin abstrak. Jadi caranya, jadi perhatiin kalau kalau nulis paper jurnal saya biasanya tidak ya termasuk kalau saya lagi bimbing skripsi mahasiswa, saya tidak berurut dari judul. Jadi saya kalau bimbing skripsi atau nulis paper jurnal atau buku segala macam, saya mulainya dari hasil dulu. Jadi selalu pertanyaan saya buat mahasiswa saya kalau yang ini, kamu udah punya hasil nggak? Hasilnya apa? Sebutin. Novelty-nya apa? Judul belakangan. Oke. Nah ini udah dapat ini semua, saya bikin gini nih. Saya ambil, salin semuanya. Sekarang saya bikin prompt baru lagi. Ini perhatiin untuk satu paper jurnal prompt-nya banyak ya. Nih, buatkan abstrak 200 kata, highlight tentang novelty, salah. Novelty yang berhasil ditemukan gitu. Gitu aja lah ya sementara. Kalau saya beneran saya biasanya suka panjang perintahnya. Saya paste ini semua, saya kirim. Kita akan dapat abstrak 200 kata nih. Wow, dia ngasih dua pilihan abstrak. Penelitian saya nggak suka yang kayak gini sih sebenarnya. Oh, saya rubah ya kalimatnya. Saya kasih perintah beda. Misalnya saya prefer yang panjang gitu misalnya. Terus ubah abstrak supaya menggunakan kalimat aktif dan kalimat pertama yang digunakan harus dalam penelitian ini kami menemukan titik-titik-titik itu. Kita bisa maksa sih sebenarnya ke si ChatGPT mau seperti apa. Jadi kita yang nulis sih sebenarnya. Nah ini langsung. Dalam penelitian ini kami menemukan bahwa jadi langsung temuannya dikeluarin. Novelty-nya dikeluarin di awal gitu. Dan ini yang penting banget sih sebenarnya. Kalau kita nulis, kalau saya lagi nulis paper jurnal beneran, hampir tiap kalimat dalam abstrak itu temuan. Novelty-nya di tiap kalimat. Jadi bukan satu dua novelty. Tiap kalimat udah novelty. Itu udah horor kalau udah kayak gitu. Oh ini masih dua, ini abstraknya jadi, nih saya minta lagi. Gabungkan dua paragraf graf ini menjadi satu paragraf 200 kata.
kalimat pertama harus tetap highlight ke novelty gitu. Jadi kalau nggak suka kasih perintah lagi. Nah udah ini jadi satu nih kayaknya. Kira-kira kayak gitu kan. Nah ini kalau udah dapet, ini udah satu nih. Ini satu dapet, satu abstrak. Tapi ini kan saya cuma pakai satu novelty aja ya. Kalau Ono lagi kerja beneran novelty-nya banyak sih sebenarnya. Oke, ini udah dapet abstraknya. Ini saya taruh di atas nih abstrak. Ini taruh di atas abstrak. Jadi sini abstrak. Oke, dapat abstrak. Nanti kita juga melakukan hal yang sama untuk pendahuluan. Sebetulnya waktu kita nulis tentang hasil, kita juga bisa nulis tentang metode sekalian nih. Nah, dari ini semua kita kalau kita lagi nulis paper, terutama nulis paper jurnal ya, yang terakhir saya tulis biasanya adalah judul. Jadi kesalahan fatal kebanyakan dari kenapa mahasiswa sering gagal waktu skripsi karena di awal di set judulnya di awal. Akibatnya dia harus bikin skripsinya sesuai judul dan itu kadang-kadang susah. Kalau saya dibalik, judulnya terakhir. Jadi kerjain semuanya sampai berhasil baru di set judul. Caranya gimana buat nemuin judul? Ini select all aja, copy, salin, oke, taruh sini. Buatkan alternatif judul yang menarik dari tulisan ini. Cuman kalau saya lagi paper jurnal sebenarnya saya nulisnya bahasa Inggris sih, bukan bahasa Indonesia. Karena kan masuknya ke Scopus ya, jadi bahasa Inggris sih. Nah ini udah ada beberapa pilihan, kita harus tinggal pilih aja mau mana yang paling horor gitu, yang paling menonjok tuh yang mana gitu. Nah ini kayaknya menarik nih. Ketika teknologi bertemu dengan usaha mikro, insight strategis dari data. Wah, ini keren nih, udah ini kacau. Nah, ini bisa mulai kayak gitu, judulnya mulai mengerikan kayak gitu kan. Ini paste. Udah. Tuh. Ini berapa menit aja udah mulai jadi kayak gini nih. Ordenya belum sampai sejam ya. Belum sampai sejam kita udah mulai dapat kayak ginian nih. Udah kacau nih. Ditambahin nanti kita obok-obok lagi aja gitu. Coba saya bagaimana tip membuat sub buku yang cepat? Oke. Ini tadi paper jurnal ya. Ini banyak pertanyaan soal buku. Mudah-mudahan paper jurnal udah kebayang ya. Cara kayak gini. Sekarang caranya nulis buku. Saya bikin dokumen baru lah buat nulis buku. Biar lebih enak. Tip buat prom nulis buku. Promnya banyak, tapi promnya kalau mau yang detail-detail bisa dibaca di buku yang ini tadi ya, yang saya sebutin di sini ya. Bentar. Judulnya Teknik Cepat. PQRST ini dia. Teknik cepat menulis buku. Ada di sini. Silahkan dibaca nanti. Ini silahkan di-download. Jadi saya ulang lagi ya. Ini folder ini alamatnya s.id/free-owp-ebooks. Di sini ada teknik cepat menulis buku. Nah, sekarang saya akan demoin dikit teknik cepat yang gombal yang sering saya pakai. Pertama-tama, kalau kita menulis buku, kita harus bikin catatan dikit lah. Ini saya akan bikin catatan gombal aja ya. Bukunya tentang apa? Misalnya buatkan. Saya biasanya selalu mulai dengan outline atau daftar isi buku. Buatkan outline buku untuk membahas misalnya tentang teknik belajar Islam yang baik. Oke. Membedakan antara hal yang buruk dan hal yang abu-abu gitu. Terus membedakan antara hadis palsu dan yang baik. Jadi ditulis dulu kita maunya apa bukunya. Harus ditulis. Nggak bisa kita buku apa gitu nggak bisa. Cuman satu kalimat nggak bisa. Jadi harus dibikin daftarnya lengkap. Ini daftarnya harus kita lengkapin benar-benar banyak. Udah gitu kita copy paste aja di sini. Pertama yang harus kita perhatiin ini ya, buatkan outline. Jadi saya nggak minta bukunya, saya bikin daftar isi aja.
Oke, ambil aja, klik kanan copy, masukin sini. Ini saya new chat aja ya, chat baru lagi. Oke, paste di sini. Langsung keluar outline-nya nih. Nih langsung keluar outline. Nih berikut adalah outline. Ya udah. Oh, dia langsung ngasih inilah judul sementara. Meniti jalan lurus, panduan belajar Islam dengan kritik dan bijak. Ini ada pengantarnya, bab 1, bab 2, dan sebagainya. Dan masing-masing bab udah ada ininya ya. Udah ada pointernya. Di sini bab ini ngomongin apa segala macam. Oke. Kita bisa minta lebih dalam dari ini. Ini kan ini baru bab, ini subbab lah kira-kira ya. Nanti masing-masing subbab kita bisa bilang tolong dikasih pointer lagi untuk masing-masing subbab. Bisa dikeluarin kayak gitu sih sebenarnya. Cuman supaya cepat saya nggak akan sampai kayak gitu. Ini kelihatan dia sampai ada lampirannya udah ada. Saya copy paste nih ke yang kosong ini ya. Paste. Deh, dapat. Sekarang misalnya saya pengen bab 3 mau kita tulis. Oke. Ini ambil. Mengenal baik buruk abu-abu dalam Islam. Klik kanan copy. Oke. Masukin ke sini lagi. Sekarang kalimatnya saya rubah. Buat apa? Buat atau saya pakai notepad aja biar gampang. Oke. Buat penjelasan yang detail. Saya suka tambahin presisi, update, akurat, kayak gitulah. Suka saya tambahin gombal-gombal kayak gitu untuk menjelaskan bab ini ya, paste di sini. Oke. Saya suka tambahin ini sih kalimat-kalimat gombal kayak gini ya misalnya. Tambahinnya kalimatnya kayak gini ya. Bold, kata-kata yang penting. Italic, kata-kata asing. Terus berikan banyak contoh gitu. Jadi dengan cara itu nanti waktu dia nulis buku dia ada boldnya, ada italiknya, terus banyak contohnya. Nanti kalau contohnya pengen spesifik kita harus kasih tahu contohnya apa. Jadi ini perhatiin promnya panjang ya. Promnya bukan 1 prom 2 prom enggak. Promnya panjang ini. Oke. Saya copy paste lagi, klik kanan copy, masukkan ke sini, paste di sini. Langsung dapat bab itu. Jadi secepat itu nulis buku. Tapi kalau saya promnya nggak sependek itu sebenarnya saya lebih panjang. Nah, dia langsung ngasih contoh. Apa? Syubhat tuh apa? Langsung ngasih contoh dia. Contohnya apa? Jadi udah enak sih. Cuman jangan, oh iya, saya harus kasih warning dulu ya. Jangan pernah langsung percaya ke AI ini. Jangan pernah, selalu cross check dulu gitu ya. Nah, supaya bisa lebih bagus bukunya, saya suka gombal kayak gini nih. Ini kan cuman ChatGPT aja nih yang saya pakai. Saya coba buka satu lagi grok.com. Grok.com. Kurang K. Grok.com. Weh. Salah. Grok.com. Oke. Satu lagi yang saya suka pakai. Jadi saya biasanya 3 sekaligus sih. Gemini, google.com. Oke. Jadi saya buka ChatGPT udah ada hasil. Ini ada Grok lagi dibuka, Gemini lagi dibuka. Oke, saya akan paste di Gemini. Oke. Perintah yang sama saya kirim ke Gemini. Perintah yang sama saya kirim ke Grok. Jadi saya dapat 3 buku, 3 outline. Oke. Beda loh. Masing-masing akan mengeluarkan beda. Oke. Nah, dari 3 outline ini kita akan gabungan 3 jadi 1. Jadi bukunya jadi isinya lebih dalam lagi karena saya nanya ke 3 AI, terus saya akan jadikan 1. 3 AI tadi. Oke. Cara jadiin satunya ini biarin dia lagi nulis ya. Cara jadi satunya saya akan buat ini gabungkan 3 tulisan ini. Oke, ini aja lah. Tulisan ini supaya alur ceritanya bagus. Oke. Jangan ada informasi yang dibuang. Jadi kalau dia gabungin kadang-kadang dia buang soalnya. Terus bold
hal yang penting, kita bold, italic, bahasa asing, bahasa asing, kemudian pastikan banyak contoh. Oke, jujur dulu, masing-masing itu beda. Maksudnya antara ChatGPT, Grok sama Gemini suka beda hasilnya. Kalau si ChatGPT itu punya kecenderungan dia akan tajam, ringkas. Itu ChatGPT. Kalau si Grok itu dia akan ngambil banyak informasi dari internet. Kelihatan gitu. Karena sekali dia dikasih prompt, dia akan ngambil sekitar 28-an website dia baca gitu. Itu kecenderungannya Grok. Tapi Grok itu bentuknya masih poin-poin gitu. Jadi kalau bikin paragraf nggak bagus, yang kalau mau paragraf bagus itu si Gemini gitu. Jadi tergantung kita mau arahnya kemana, mau paragrafnya bagus atau apanya bagus. Oke, saya akan gabungin tiga ini. Jadi caranya buat gabungin cuma gini doang. Oh, ini masih nulis ya, masih belum selesai. Oke, ini saya ambil misalnya, saya copy, saya masukin ke sini nih, paste. Oke, perhatiin ini ini formatting buat AI sih, si Grok dan teman-temannya itu formatnya kayak gini sih kalau nulis sih sebenarnya. Rada rada tidak manusiawi. Oke. Wih, panjang. Oke, deh. Terus itu dari Grok, kita ambil dari Gemini. Oke, saya ke bawah. Tuh, Gemini itu nggak sebagus, ini bagus sih, cuman nggak sedetail Grok sama itu. Tapi bagus sih. Jadi kalau udah nulis dalam bentuk paragraf, saya lebih banyak cinta ke Gemini sih jujur. Tapi kalau mau tajem itu si ChatGPT tajem dia kalau udah nulis. Oke. Wah, ini harus diambil gini aja dah, nggak bisa, nggak ada menu buat kopinya ada, nggak ada. Saya ambil gini copy, saya masukin ke sini, paste, oke, dah. Terus saya ambil lagi satu lagi dari ChatGPT. Jadi tiga sekaligus nih. Kalau kita lihat ChatGPT kan dia ini ya poin banget nih sebenarnya. Beda sama, dan dia ada ini ya, ada apa sih namanya? Ada tabel segala macam. Jadi enak buat pembaca sebenarnya. Kalau saya buat baca enakan ChatGPT sebetulnya. Tapi kalau indahnya buku saya lebih ke Gemini sih. Gitu. Ini saya copy, saya masukin sini. Udah dapat tiga nih. Tiga udah dapat. Saya masukin, tergantung kita maunya yang mana. Kita bisa masukin ke Gemini. Saya paste di sini. Saya new lagi lah. New chat lagi. Saya paste di sini. Dia akan jadi satu bab dari sini. Dapat nih udah babnya. Nah, kalau mau gombal dalam bab ini kan kalau orang baca kayak gini capek nih. Kalau baca tulisan doang kan capek. Oke. Nah, supaya gombal-gombalan dikit, saya suka bikin gini. Atau saya enter saya. Wow, dia dikasih ini nih. Dia ngasih dalilnya Al-Baqarah 173. Parah. Oke, ini ada hadis segala macam. Sabda Rasulullah. Wah, keren dah. Oke. Ini saya ambil aja. Ini saya ambil. Saya masukin ke bukunya ya. Yang lagi kita buat. Sorry. Mana tadi? Sampai bab 3. Nih sampai sini. Ya udah B-nya hilang. Nih sekarang bab 3-nya saya ganti sih. Nih, ganti. Dah. Ini bab 3 udah diganti. Dah, langsung dapat. Gitu. Cuman saya biasanya suka gombal. Cara gombalnya gini. Saya masuk ke ChatGPT yang bagus sih sebenarnya. Buatkan tabel ringkasan dari tulisan ini. Dia bikin tabel nih di sini. Jadi kalau kita suka baca buku, kadang-kadang lebih enak lihat Jadi ada pembaca yang suka baca ringkasannya aja, ada pembaca yang suka lihat infografisnya. Jadi kadang-kadang kita harus bikin kayak gitu-gituan sih. Jadi nanti keluar tabelnya ya udah kita copy paste. Kalau pengen infografis kita bisa perintahin bikin infografis nanti keluar juga. Oke, sambil nunggu saya coba lihat.
Ini baca buku cepat udah ya buat Pak Komang Penjas Untrim. Apakah ketika menulis paper dengan bantuannya tidak terdeteksi dari jurnalnya? Sekarang redaksi jurnal punya kecenderungan gini, kita declare. Ini jurnal ditulis pakai AI apa kagak? Kita declare sih. Jadi kitanya jujur aja. Ini ditulis pakai AI. Dan ini jurnal-jurnal udah mulai mengakui bahwa AI adalah alat bantu buat nulis gitu. Jadi mulai kayak gitu sih. Jadi santai. Referensinya apa? Ini buat Bu Agnes Arum Budiana. Ini reference apa ya? Oh, ini reference buku kali ya? Oke, ntar saya kasih lihat cara. Nah, ini saya kasih lihat dulu ya. Ya Allah. Tar. Ya kumaha ya teh. Alah sih. Alah sih. Tar. Nah, ini ada paper. Ini ada apa sih namanya? Tabel. Ini bisa di copy paste sih tabelnya. Ntar bisa di copy paste. Bisa juga ini bisa copy paste. Caranya cuma gini aja sih ya di sini ya. Nanti bisa masuk sini tabelnya jadi ini saya nulis cepat jadi nggak terlalu bagus lah ya. Nulisnya kecepatan. Ini tahu-tahu udah ada 10 halaman aja. Nih, ini udah saya kesimpulan, ini udah bab 4. Saya bikin tabel di sini. Kalau pengen nih tabelnya, nggak keluar tabelnya. Ya, pokoknya harus di copy lah. Kalau mau gombal, saya biasanya suka bikin ini sih. Bentar. Ini saya kalikan copy lagi. Saya suka bikin infografis. Jadi caranya buat bikin infografis saya cuma kasih perintah aja. Buatkan infografis dari tulisan ini. Biasanya mintanya pendek sih, jangan panjang-panjang. Kalau panjang kan bingung dia bikin infografisnya. Tapi ini saya copy paste aja seluruhnya lah. Biarin dia keluar gambarnya seperti apa. eh Antara ChatGPT, Grok sama Gemini, infografis yang bagusnya sih ChatGPT. Saya lebih suka. Ini udah selera ya. Masing-masing orang punya seleranya masing-masing. Mungkin ada yang suka ke Grok, ada yang suka ke Gemini, silahkan aja sih. Kalau saya kebetulan lebih suka ke ChatGPT. Soalnya infografisnya berbentuknya kayak kartun sih, jadi lucu. Oke, sekarang ada yang pengen referensi. Jadi cara bikin referensi cuma gini aja caranya. Misalnya, untuk paling gampang sih kita bikin per subbab ya. Oke, ini saya ambil subbab ini aja ya. Eh, tapi jangan pernah percaya langsung pada referensi yang dikasih sama AI karena AI itu suka halusinasi waktu ngasih referensi. Jadi kita harus cross check lagi. Ini referensi benar apa kagak? Referensi yang suka bagus dari Grok sih kadang-kadang bagus. Tapi si ChatGPT juga sering bagus juga sih. Cuman berapa kali saya cobain Grok lebih oke ya. Eh Carikan referensi yang baik untuk tulisan ini. Tapi kalau banyak dia suka ngamuk. Saya ambil dikit aja ya. Eh Sampai sini aja ya. Yang halal aja ya. Yang haram belakangan lah. Nih, oke. Nih ya. Carikan referensi yang baik untuk tulisan ini. Saya paste yang satu bagian kecil aja dari. Soalnya kalau dia banyak dia ngamuk dia. Suka marah dia. Jadi dia nggak ngasih referensi malah dia kasih yang ngaco-ngaco. Oh ini searching gitu. Cukup bersumber. Oke. Nah langsung dia like, buset. Langsung dikasih dalil. Wah kalau udah Islam mah jadi Al-Quran ya. Maksudnya kalau paper jurnal ya, ya udah ini mah ya udahlah. Saya akan gombal nih sekarang. Ya ini mah udah nggak bisa ya ini referensi nggak bisa dibantah ini mah. Ya udah ini dia udah bagus bagus oke. Kalau nggak saya akan buka paper saya. Saya akan ngambil paper saya akan cari tanyain ke dia referensinya sebaiknya apa. Oke ini ada beberapa paper. Oh salah, berarti saya harus masuk ke misalnya cyber security. Mana sih? Cyber security. Oke. Saya akan cari paper saya.
Paper gua ada di mana ya? Kalau di s.id ada paper saya sih sebenarnya. Oh, kalau nggak ini aja lah. Oh, ini mah slide, jangan. Saya cari tulisan lah. Misalnya ini ya. Ini tulisan ya. Ini ada tulisan. Ini kebetulan yang minta kejaksaan sih sebenarnya. Oh no, bikin dong istilah-istilah soal data center, cloud dan sebagainya. Oke, oke, oke. Dia pengen diterangin istilah ini. Ya udah saya bikin bukunya sekalian kagok. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini. Sorry, sini. Oke, halaman 19. Oke, 19, 19, 19, 16, 17, 18, 19. Oke, ini. Oke. eh kita akan ngambil satu subbab aja, satu paragraf gini ya. Klik kanan copy. Saya akan mintain referensi apa yang baik untuk tulisan yang ini aja. Jadi caranya gitu aja sih sebenarnya. Kalau yang ini kita nggak bisa bantah nih. Waduh, buset. Dikasihnya betul-betul parah ya ini ya. Parah nih, Grok parah banget. Asli. Jadi kalau buat cari referensi, Grok parah sih sebenarnya. Ini beres ya, mudah-mudahan selesai. Oke, oke. Dia akan cek ke 25 website page. Jadi emang dahsyat sih kalau Grok, dia akan nyari serius ke berbagai website. Ini Groknya saya gratis ya, nggak bayar apa-apa. Sekarang saya akan carikan referen, refer, referensi yang baik untuk tulisan ini. Saya paste tuh tulisan yang tadi. Oke, nah sekarang kalau ini bukan Al-Quran, kalau yang ini ya jelas. Ini urusannya untuk total cost of ownership apa segala macam tentang data center. eh, Dia bahas dikit. Nah sekarang referensinya peraturan pemerintah yang ini jadi referensi. eh ini ada URL-nya biasanya. Ini URL-nya. Ini URL-nya. Ini peraturan-peraturan pemerintah yang jadi referensinya. Terus ini URL lagi. Peraturan semua yang dikasih. Sialan. Maksud saya sih paper jurnal tadinya. Salah ngambil. Ini dikasihnya peraturan semua. Ya udah nasib. Tapi kalau udah paper jurnal, biasanya makhluk ini agak susah buat dapetin paper jurnal. Kadang-kadang susah. Oh, dia ada juga ya. Oh, ada nih. Ini ada. Tapi jangan langsung percaya sama kayak ginian ya. Dicek. Ini kayak gini nih, jangan percaya langsung. Dicek ulang aja. Tapi ini ada doinya. Coba kita lihat aja ntar doinya bener apa kagak. Soalnya dia suka nipu sih. Asli suka nipu. Jadi kalau udah nipu ya udah buang. Kita harus cari lagi. Jadi caranya kalau kita udah dapet kayak gini, caranya biasanya yang saya kerjain, saya akan masuk ke Google Scholar. Masuk ke Google Scholar. Kemudian, mana tadi? Ini misalnya saya udah tahu kayak gini. Ya ini kagak berhenti-berhenti groknya. Parah. Nah, dia referensi dari website ya. Referensi yang dipakai website bukan apa? Ini websitenya parah. Dia dari Detikcom, maka tinggal bagus kalau buat paper jurnal sih sebenarnya. Kagak berhenti. Parah, kagak berhenti-berhenti. Ini stop aja nih, gimana? Brengsek. Aduh. Alah. Stop, stop, stop. Mohon izin, Prof. Ya, Pak Anu, mohon izin, ini waktu kita tersisa 20 menitan. oke. Apa mau dilanjut dengan sisi tanya jawab? Mungkin ada peserta yang mau Yang, langsung bertanya sama oh Bapak gitu. atau Boleh. mau seperti ini saja, Pak. Kita sampai Kalau ada yang mau selesai. langsung tanya, ini saya selesai dulu bentar ya. Udah gitu masuk tanya jawab ya. Oh ya, Jadi ini siap, siap. saya yang pengen saya sampaikan kira-kira gini. Oke. Jadi kita udah dapat kita butuh referensi yang judulnya kira-kira kayak gini ya. Nah, ini kita bisa cek doi-nya. Open new tab. Mudah-mudahan doi-nya bener. Oh, udah bener nih doi-nya bener nih. Iya bener. Ini dapat referensi bener dia. Jadi ini kebetulan banget kita dapat referensi yang beneran dari sini. Jadi oke. Tapi kalau misalnya kita tidak dapat referensi yang baik, di situ cara yang biasa saya pakai cuma gini aja sih. Ini judulnya saya copy paste ke Google Scholar. Satu-satu kepaksa nyari.
Jadi saya dapat referensinya. Nah, ini kebetulan memang ini bener gitu, dapat. Oke, nanti kita tinggal cite, kita mau pakai yang format apa? APA, Chicago, Harvard, Vancouver, apa segala macam. Kita bisa dapat referensi-referensi. Jadi, referensi adalah pekerjaan yang paling berat karena harus dicek manual satu-satu, kira-kira gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, gimana diatur tuh Bu Widya, silakan. Hmm. Baik Pak, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada Pak Ono. Silahkan untuk raise hand. Ini Kami banyak di persilakan sini mungkin pertanyaan masih ada untuk 14 atau berapa banyak pisan nih. atau mau Atau gimana tolong Bapak Ibu? dipilihin Apa mau sama Bu menjawab Widya yang mau di chat pertanyaan yang saja? mana yang belum saya jawab sok atuh. Siapa tahu ada yang mau langsung nih bertanya ke Pak Ono. Kalau mau langsung dipersilahkan. Oh, Silahkan raise hand. sebelum saya lupa, Kalau ada ini Pak. karena waktu sempit Mhm. ya, sebelum saya lupa, kalau ada apa-apa silakan hubungin saya pakai Twitter atau email. Soalnya pasti nggak akan kejawab semua di Eh, sini sih soalnya. Siap-siap, Pak. Ada yang raise hand, Pak, ini. Oh, Pak sok. Bayu Agung. Silakan, Pak Bayu Agung, menyampaikan pertanyaanmu. Nggak bisa di-unmute katanya. Harus moderator unmute Oh heula. iya, Eh, admin mohon izin, Saya redaksi bisa di unmute dulu, Pak Bayu Agung. coba Oh, saya ada teh banyak nih, Pak Prof yang mau nanya. ya banyak tapi Saya kebetulan nggak bisa coba Bayu, nge-unmute saya harusnya bisa. Pak Bayu. Bayu Agung. Kumaha caranya unmute-nya? Saya pencet nih tombol Ask to Unmute. Iya, Ya, silakan. sudah, Bapak. Ya, Ya, terima silahkan. kasih. Terima Pak kasih, Bayu Bu, atas Agung. waktunya. Sebelumnya saya sangat terima kasih sekali, Pak Ono. Ini materinya sangat, kalau kata orang-orang, daging sekali, Pak, ya, terkait AI ini. Karena tidak dipungkiri, kita sebagai dosen itu eh, juga memanfaatkan AI, Pak. Entah itu menggunakan dalam penyusunan kurikulum, bikin bahan ajar, bikin jurnal, dan Ya. sebagainya, Pak. Ya, pertanyaan saya sebenarnya Izin sudah Pak saya Bayu tulis. Agung, Ingin, ini wajahnya tidak terlihat di. ya Nggak, mohon maaf Ibu, ini jaringannya agak kurang ya, stabil Oh, di ya. tempat oke, saya, oke, oke. Nggak jadi apa-apa, nggak nggak Silakan, apa-apa. bisa silakan, Pak. connect. Lanjut. Ya, sebenarnya pertanyaan saya sudah saya tulis Pak. Hah, Kalau boleh saya sampaikan, saya dulu pernah ikut pelatihan penggunaan ChatGPT juga hmm, Pak. Di sana itu saya disarankan dalam menggunakan ChatGPT itu kita harus mendefinisikan dulu si ChatGPT itu. Contohnya misal eh, kita mau menyusun materi ajar terkait dengan apa ya, teknologi informasi gitu Pak ya, ya. Jadi didefinisikan dulu kayak Anda adalah seorang dosen informatika yang telah berpengalaman selama ya. sekian tahun. Hmm. Nah, menurut Pak Ono sendiri itu apakah memang harus seperti itu atau kita langsung apa ya? Kita langsung masukkan keinginan kita ke ChatGPT itu, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ono, terima kasih Bu Widya. Oke, boleh Baik, aja. Pak. Ini Silakan, saya Pak, langsung. saya jawab cepat aja ya. Jadi boleh aja seperti Iya, itu. langsung, Pak. Jadi boleh seperti itu. Kalau saya pribadi, saya balik sih sebenarnya. Saya tidak mendefinisikan saya siapa. Saya lebih caranya gini, tolong buatkan tulisan yang cocok untuk anak semester 1. Tolong bikin tulisan naskah yang cocok buat anak SMP. Jadi saya dibalik, bukan bukan dosen yang ditentukan, tapi objek pembacanya yang saya tentuin sih biasanya. Saya dibalik kayak gitu. Biar nanti tulisannya lebih lebih enak dibaca sama target kita gitu. Mereka nggak usah tahu kitanya tuh siapa, nggak usah tahu sih sebenarnya. Gitu. Itu Ono, versi Ono ya. Tapi sah-sah aja lah, coba-coba aja ntar yang bagus yang mana. Kan itu cuma ngetik doang. Itu. Sok, ini banyak yang mau nanya ini. Ada ada Bu Komang tuh, saya lihat juga udah angkat tangan di layar saya sih.
Eh, oke, silakan selanjutnya kayaknya tadi Pak Parman gimana Pak Parman? Parman, Eh, coba saya cari ya. Baik Bu, tadi Pak izin Oh, udah Parman bisa. eh, udah bisa tambah Kak. Silakan Pak Parman. Tadi resen duluan. eh, yang ingin saya tanyakan sih cara belajar di era AI ini Pak Prof Ono, Hmm. bagaimana menyeimbangkan antara pengetahuan AI dengan kita sebagai tenaga pengajar. Artinya supaya kita tidak tertipu dengan konten dari AI itu sendiri, supaya kita tetap terus bisa berperan gitu, berperan aktif dalam dunia akademik. Sekian, Prof. Ono. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang masalah besar dengan AI adalah dia melakukan halusinasi. Jadi dia suka ngarang yang ngarang aja, barangnya nggak ada, dia ngarang. Jadi cara yang kita pakai di kampus adalah kita pakai teknologinya namanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Jadi ini ChatGPT agak beda sama ChatGPT, Grok sama Gemini. Jadi di kampus kita makainya Olama open source. Kemudian kita tambahin RAG di depannya. RAG itu adalah database yang kita buat sendiri, isinya buku-buku yang kita pakai buat referensi. Jadi waktu nanya segala macam, dia nggak akan lari dari buku referensi tadi. Akibatnya AI-nya keluarnya lebih bagus, lebih presisi, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau kita pengen maksa make yang terbuka di internet, apakah itu ChatGPT, Grok dan sebagainya, kita harus cross check aja sih. Nanti outputnya itu benar apa salah. Nah itu lumayan kerjaan lumayan buat cross check sih. Kalau kita sendiri di kampus supaya nggak terlalu susah ya udah kita make rec tadi sih. Rec itu kita upload ya. Jadi kita udah ini buka rahasia dulu lah. Kebetulan saya ada sekitar 10 tera. Kalau buku itu ada 5 tera. Buku, PDF bentuknya. Segala bidang ada 5 tera. Dan itu yang kita pakai buat referensi sih. Ya, kalau teman-teman semua pengen ngopi, silahkan kirim harddisk. Seikhlasnya aja berapa tera saya penuhin tuh harddisk. Misalnya pengennya 500 giga, saya penuhin harddisk 500 giga, saya kirim. 1 tera saya kirim. Itu bukunya ordernya udah puluhan ribu buku dalamnya. Nanti harus nyebut mau bidang apa, misalnya bidangnya pertanian, misalnya bidangnya biologi, misalnya bidangnya geologi, arsitektur apa segala macam, tulis bukunya kirim dan itu buku itu yang dipakai buat referensi waktu kita main prom. Tapi kita kalau di kampus kita udah nggak ya kita masih pakai ChatGPT sih. Tapi kalau serius kita pakai yang bikinan sendiri sih. Kira-kira kayak gitu polanya. Jadi jangan percaya sama AI langsung ya. Itu Pak Pram. Sok, mangga lanjut. Ini waktu sempit ya tinggal 10 menit deh. Assalamualaikum, izin Pak, saya Rahma dari Polimedia. Siap. Oke, ya Pak, terima kasih. Sebelumnya saya pernah juga coba buat buku, alhamdulillah sih Pak ya outline-nya dapat, tinggal memang penjelasannya. Cuma memang kendala saya tuh kemarin ketika mencari referensi yang benar-benar valid gitu Pak. Memang kalau di ChatGPT sama Gemini yang pernah saya coba bandingin itu Pak, referensinya itu memang kebanyakan yang fiktif gitu Pak. Iya. Nah, agak lama, bener Pak, agak lamanya itu memang di referensi atau daftar pustaka itu Iya. yang benar-benar akhirnya nyari nggak cuma di Google Scholar, dari beberapa AI yang lainnya juga akhirnya nyari lagi, itu yang bikin lama jadinya. Jadi bukan bikin bukunya tapi justru referensinya. Nah, mungkin dari Prof ada lagi nggak yang kira-kira aplikasi apa yang benar-benar bisa mempermudah dan mempercepat kita untuk mencari referensi itu. Terus yang kedua mengenai ininya Pak, apa namanya, AI detektor. Nah, itu yang masih agak meragukan kalau misalnya mau bikin buku atau mau bikin modul dan segala macamnya, agar terhindar dari AI detektor. Ada tipsnya Pak? Terima kasih, itu aja Pak. Oke. Untuk referensi paling gampang tuh gini, paling gampang. Kalau referensinya harus berbentuk buku atau paper jurnal, berabe emang. Ya itu udah manual manusia, kita yang harus ngerjain sih. Kalau buku atau paper jurnal agak susah di situ. Tapi kalau referensinya boleh URL, misalnya URL, satu saya kasih lihat juga lah ya. Jadi caranya gombal kalau boleh URL ya. Misalnya boleh berbentuk tulisan, artikel, segala macam. Saya caranya brengsek sih.
Saya gini aja, misalnya saya buka ini, oke, nih. Di sini ada tool. Ini ChatGPT yang saya buka ya. Ini ada tool. Kalau saya klik tool, di sini ada search web. Jadi search web itu membuat si waktu kita apa? Oh ini udah keluar ininya, ya, infografisnya udah keluar bagus tuh. Halus kan infografis. Jadi kalau kita klik search web, waktu kita bikin tulisan, dia sekaligus nyari di web dan atau saya tulis di sini ya, buatkan naskah tentang AI untuk siswa SMP misalnya. Jadi dia akan bikin naskah. Di naskah itu dia akan searching di web, ada URL webnya. Jadi itu bisa dipakai. Kalau URL web boleh dipakai sebagai referensi. Kalau saya nulis buku URL web saya pakai referensi juga sih. Tapi kalau buat paper jurnal saya kurangin banget tuh referensi URL-nya. Saya udah ngambil referensi yang seriusnya. Kira-kira itu. Itu beres ya. Itu referensi, jadi kalau yang jujur saya belum tahu kalau referensi yang bentuk buku atau apa, atau paper journal, saya sering turun sendiri, saya belum pakai aplikasi yang serius. Nah sekarang untuk urusannya ChatGPT lagi salah, untuk AI detektor dan sebagainya. Ini jujur, ini ceritanya gini. Ini kan tadi teman-teman bisa download buku-buku saya yang di s.id/free OWP ebooks. Waktu kemarin ini buku itu saya kasih ke teman-teman di DPR sih, orang-orang IT-nya DPR. Terus kurang ajarnya orang IT DPR, tahu nggak apa yang dikerjain sama mereka adalah dia ambil bukunya, dia masukin ke Turnitin. Tanpa ngomong ke saya, kurang ajar nggak tuh anak-anak itu. Jadi taruh ke Turnitin, udah gitu mereka ujungnya udah selesai kita ngobrol segala macam, terus mereka bilang ke saya, "Oh no, itu bukunya di Turnitin dapatnya berapa ya? 5%. Dapatnya cuma 5% plagiatnya." Gitu, 5% plagiatnya. Jadi bukan AI aja, AI-nya nggak kedeteksi. Plagiatnya aja 5% gitu. Pakai Turnitin tuh nggak dapet langsung. Tapi triknya gini, jangan pernah pakai satu prompt buat generate ini ya, satu subbab atau apa. Promnya saya banyak. Saya promnya nggak satu, banyak saya promnya. Makanya nggak kedetek langsung. Gitu. Kayak tadi kan saya pakai 3 AI. Terus saya gabungin jadi satu kan. Nah itu nggak kedetek kalau udah kayak gitu. Udah susah ngedeteksinya. Gitu. Beres ya Bu? Sip. Thank you. Ya, silakan mungkin ini untuk penanya terakhir ya, Bu Komang Penjas, silakan Bu Komang. Baik, selamat malam, Prof. Saya Malam. dari Bali. Iya, Komang Bali. Ya, mungkin tadi sudah banyak dibahas tentang referensi, Prof. Sebenarnya tadi saya ingin menanyakan tentang referensi dan terkait cara untuk menyusun daftar pustaka. Karena kadang kita mendapatkan materi dari AI itu tidak lengkap dengan kutipan dan lain-lainnya, Iya. Prof. Mohon arahannya. Jadi untuk cari referensinya kan manual tadi ya. Udah. Saya biasanya gini caranya. Ini misalnya ke teks yang tadi ya. Saya share, bentar. Saya share layar saya lagi ya. Share layar lagi biar lebih enak. Misalnya tadi ada yang mana sih waktu cari referensi? Oh di sini kayaknya. Nah ini. Ini perhatiin kita dapat referensi tapi kecampur-campur sama dia kan. Ini ada tulisan apa segala macam nih ya. Ini kan campuran semua nih tulisannya. Nah, saya suka bikin gombal kayak gini caranya. Cara gombalnya kurang ajarnya gini. Saya copy ini, copy. Oke. Jadi ini kan ada copy nih, seluruh teks di copy. Terus saya bikin gini. Buatkan daftar pustaka dalam format apa, dari tergantung formatnya kita biasanya apa. Saya formatnya IEEE sih, saya orang teknik ya. Dari karena kita tahu tulisan itu banyaknya dari berbagai referensi yang ada di tulisan ini. Tulisan ini titik 2. Oke, saya paste tulisannya di sini. Jadi tulisannya di atas, saya paste lagi, saya kirim. Tapi saya minta supaya dapetin apanya doang, daftar apanya aja. Saya nggak mau
kata-katanya nggak ada gitu ya. Jadi udah perintahnya se segombal itu dia bikin bikin teks nih di sini. Di daftar pustaka docnya, nih langsung udah dalam ini udah dalam format apa nih dan dia urutin langsung A B C D ini udah apa dan berurut langsung dapet gitu. Udah enak banget nih. Udah udah gombal ya kalau udah tahu kayak gini mah udah sakit hati aja. Gitu. Mudah-mudahan kebayang ya. Gitu, Bu Komang. Terima kasih. Terima kasih, Eh, Prof. oke. Eh, Bapak ini masih ada waktu Sok, sekitar 3 menit. Mungkin saya bacakan beberapa yang boleh. di ini apa ya, yang Ya, di chat. Sepertinya ada ya beberapa yang belum termuat di penjelasan Bapak tadi. ya. Ini berkaitan dengan izin Pak, apakah ada cara atau panduan untuk implementasi rek tersebut yang tadi Bapak jelaskan Oh, rek tentang tadi ya. rek? Eh, Oh, oke. ya, Itu penting sih. Eh, rek paling ini minta maaf ini. Ini teknik banget ya. Saya akan masukin ke wiki saya. Ini alamatnya onocenter.or.id. Ini saya kasih rek yang gampang ya, bukan rek yang susah ya. Jadi masuk alamatnya onocenter. Ini harus saya geser dulu biar kelihatan. Jadi alamatnya adalah onocenter.or.id/wiki. Terus saya masukin di sini LLM. LLM adalah large language model ya, large language model. Nah, di bawah sini ini ada cara ini rek sebetulnya. Yang Open Web UI ini rek. Yang paling sederhana yang ini nih. Ini salah typo ya, Open Web IO maksudnya UI. Saya tulisnya IO, kenapa nggak? Nah, ini caranya gini. Ini cara bikinnya. Ini udah pakai Linux banget nih semua. Jadi ini kasih tahu. Ini kalau mau tahu butuh waktu 30 menit sampai jadi. Kira-kira gitu aja. Tapi rack-nya sendiri adalah Open Web UI. Bentar, saya kasih lihat dulu. Nah, ini dia. Ini rack-nya nih sebenarnya. Oke. Kalau pengen tahu tampilannya seperti apa, tampilannya kayak ChatGPT sih. Open Web UI. Saya lihat gambarnya aja. Nih tampilannya kayak gini nih, yang ini nih, tampilannya yang ini. Tapi ini dia lagi pakai apa? Background hitam ya. Kalau saya pribadi kalau udah mainan kayak gini backgroundnya saya bikin putih soalnya supaya sama-sama ChatGPT. Jadi tampilannya kayak ChatGPT, mirip banget. Tapi di sini ada menu buat upload dokumen sih. Gitu, itu rek kira-kira kayak gitu. Itu saya balikin lagi. Silakan Bu. oke, Pak. Bapak Ibu, apa masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Ini kita masih ada waktu sekitar 2 menit. Mungkin saya kelewat di chat atau seperti apa? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya Pak. Mungkin ini Pak banyak yang bertanya kalau bisa minta email sama ex-nya Bapak supaya bisa nanya-nanya lebih Oke, saya lanjut tulis yang aja ya. belum terjawab. Emailnya Silahkan. ono@indo.net.id, ada di chat, sama ono itts.ac.id, ada di chat. X-nya tuh Ono W Purbo, ada di chat. Jadi silakan hubungi saya. Saya lebih suka di X sih sebenarnya. Kalau ngobrol kayak gini lebih suka di X. Silakan pakai X. Kalau mau lebih enak lagi silakan kirim harddisk. Saya kopiin semua ilmunya. Silakan di copy buat seluruh mahasiswa yang ada di kampus Bapak Ibu semua. Gitu. Apakah ada di YouTube? Ini ada pertanyaan. Apakah ada di YouTube? Ada. Channelnya namanya Ono Center. Itu Ono Center itu channel di YouTube ada. Totalnya ada sekitar 3.500-an video lah di situ. Jadi kalau saya lagi nge-zoom kayak gini, biasanya saya rekam, udah gitu saya upload ke YouTube juga. Sip. Eh, Sudah ya, Bapak Ibu. Mungkin untuk lebih lanjutnya, terima kasih banyak Pak Ono ini mewakili teman-teman yang di chat juga. Terima kasih banyak atas ilmunya, benar-benar ekstrim ya, horor gitu materinya dari tadi. Benar-benar nggak bisa mengalihkan sedikit pun dari layar ini materi Pak Ono dari tadi. Terima kasih banyak Prof Sama-sama. atas partisipasinya malam hari ini. Semoga nggak jera ya Prof untuk diundang di acara-acara adaksi Oke. selanjutnya.